Anak. Nak kan, nak. Nak. Aduh. Aduh, bersera. Nggak ada kah otot-otot yang mau naik nih? Turunkan Alogo, dia cuma mau report gitu ya? Dia suka nge-report ya? Masa nge-report ya? Jangan-jangan dia mati? Masih hidup kah dia? Dia mati apa masih hidup ya? Aduh. User. Aduh. User. Aduh, Musik. si user ini. Tadi ada Bu Karolin turun dia. Kok ini ya kameraku kok lap kenapa ya? Sinyal kah? Enggak, ini Alogo kenapa dia begini, kesian terguncang dia ya? Terguncang kayaknya dia meninggoy kayaknya Bang Handi, meninggoy kayaknya dia. Dia udah sadar bahwa Tuhannya itu manusia, sadar dia. Gara-gara tadi habis di absen Bang Handi, kan ada Allah Bapa, ada Roh Kudus jadi merpati, ada Yesus di sungai. Nah, di absen itu langsung meninggoy dia kayaknya. Ya udah Ibu. Ajar ngomong. Kenapa marah-marah sih? Oh, Alogo masih hidup. Yang aku bilang meninggal itu Alogo, soalnya dia nggak ngomong. Kok marah? Istrinya jangan-jangan bukan ya? Oh, bukan ya? Kenapa? Oh, masih hidup. Tepuk tangan dulu lah. Aku kira tadi kau meninggoy, Bang Alogo. Lah kok di mute terus Bang Karolin yang marah. Akhirnya Ibu Karolin jangan suka marah-marah lah. Ini tante kayaknya tante jangan dendam lah sama. Itu loh, yang marah lah. Kan sananya. Kan tuannya Ibu Karolin meninggoy 3 hari. Bentar, tapi tadi yang saya bilang meninggoy itu bukan Tuhannya loh. Kok tersinggung ya? Yang saya bilang tuh Alogo, dan saya nanya, jangan-jangan Alogo meninggoy. Saya nggak bahas Tuhannya Anda loh meninggoy apa enggak. Terlepas memang ada data ya Tuhanmu meninggal ya. Tapi saya meninggal bahas pun itu. dia, tapi dia naik ke surga, dia hidup pada hari yang ketiga, terus naik ke surga. Kau siapa? Oh, begitu. Ya, Terus waktu dia meninggal yang jadi Tuhan siapa? Kasih tepu, buka mic dong. Kalau kasih tepu ini orangnya cerdas loh, buka mic dong. Dia. Ini udah buka mic. Dia udah ngomong dari tadi kok Benny. Aduh kok Buka Benny. mic lagi, buka kamera. Sorry, buka kameranya. Kalau dong. saya buka kamera, semuanya juga buka kamera lah. Nggak usah lah. Oh, iya. Oke. Ibu Karolin ini orangnya baik, orangnya santun kok. Kau pernah diskusi juga sama saya, orangnya baik kok. Baiklah dia. Wanita Saking baiknya Ibu Karolin itu nggak pernah dia jatuh dari pohon loh, saking baiknya. Ya silakan dibuka kameranya, Ibu. Ya udah ibu Karolin. Ya ibu-ibu yang lainnya berdua, yang lain laki diem. Ibu-ibu berdua, silakan. Kenapa Pak? Siapa tadi yang manggil saya, siapa tadi? Saya yang manggil. Bukan cowok tadi, kok bukan suara cewek. Oh, yang cowok. Oh, dia Saya, manggil sama yang saya. cowok, bukan yang Saya Benny, Bu. Oh, Benny. Assalamualaikum, Iya, Benny. Waalaikum, Ibu. Tak keren Benihin. Iya bener. Benihin itu pendeta loh. Saya Benny Lim. Ya, ada bahasa apa ini? Lanjut Ko Benny, dia pengen ngobrolnya sama Ko Benny. Lanjut kok. Misalnya tadi ini Alogo ini nggak bisa nentuin tuannya 1 atau 3. Ada Bapak, Putra, Roh Kudus. Makanya bingung dia menghitung, akhirnya dia pingsan. Gitu loh Ibu Karolin. Siapa yang bisa? Itu sebelah lu Alogo. Ada Bapak, ada Putra, ada Roh Kudus. Dia bilang 1 padahal 3. Bingung dia ngitungnya gitu. Oh, kalau kamu ada berapa, Hendy? Kamu ada berapa? Saya 1 orang. Nah, kamu ada rohmu nggak? Ada. Ada jiwamu nggak? Ada. Ada tubuhmu nggak? Ada. Nah, kamu berapa? 1. Nah, udah, sama. Oh berarti Yesus Tuhanmu punya darah. Punyalah. Punya gigi juga. Darah Yesus kok menghapus dosa kami. Darah Yesus. Oh berarti Tuhanmu itu ya laki-laki, anaknya Maria itu. Oleh darah Yesus. Jangan nyanyi dong. Jangan nyanyi dong.
Jangan nyanyi lah. Kesaksian kita. Jangan nyanyi lah. dong. Diskusi lah, jangan nyanyi. Kuasanya di Aduh. Di mute lah kalau Nyanyianmu tuh nyanyi. gak ada datanya, mendingan gak usah nyanyi ya. Dikira nyanyiannya ada datanya, dari Bible ngaco nih memang, gak usah nyanyi lah di sini. Kita pakai data. Udah aku. siapa kau? Betina ular betina kau ya? Caroline, Bentar, Ibu dia Caroline. marah, dia marah sama aku Bang Andi sebentar. Dia Waduh. kayaknya seberapan sama aku. Dia bilang aku betina, betina, betina. Bukannya kau yang betina? Kau kan dari jenis apa? Jenis apa kau? Lunarion. Kau udah tahu Kan siapa kau kau? yang Siapa betina. Siapa Kan kau? kau yang betina. Siapa kau? Aku mantan penyembah manusia. Aku mantan penyembah manusia. Kau siapa? manusia. Kau siapa? Tuhan kau siapa penyembah sekarang? manusia. Masih penyembah manusia? Siapa kau sembah? Cuma. Enggak lah, mantan penyembah manusia. Kalau naik tolong telinga dikorek dulu. Telinga dikorek. Bersihkan, jangan kesurupan, jangan kejang-kejang, jaga kesehatan ya. Saya mantan penyembah manusia. Jadi sudah jelas sekarang yang saya sembah bukan manusia. Yang saya sembah itu ya Allah. Dan dalilnya jelas di dalam surat Toha. Sesungguhnya aku ini Allah. Betina bodoh. Oh memang Oten itu bodoh. Memang 1 Korintus 4:10 memang Oten bodoh karena Kristus. Itu memang. Aku adalah 5 gadis pintar, kau 5 gadis bodoh. Hah? 5 gadis pintar, 5 gadis bodoh. Oh, itu kan cerita yang perjamuan kawin itu terus pintu ditutup itu ya. Mau ngapain itu, Kak? Mau ngapain, Kak? Mau ngapain, Kak? Kan masuk terus pintunya ditutup. Itu mau ngapain, Kak? Mau ngapain, Kak? Perjamuan kawin, Kak? Aduh. Itu masuk ya, terus pintu ditutup ya, Kak ya. Apa itu, Kak? Mau ngapain itu? Aduh, mau ngapain itu? Mau ngapain itu? Bersera guys, bersera ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain main di kamar perjamuan kawin ditutup pintunya? Itu wanita itu otaknya selangkangan. Otak apa? Padahal dia selangkangan. Itu kan kayak yang Tuhan kau lahir itu lewat selangkangan, Kak. Otakmu. Yesus itu lahir lewat mana, Kak? Sesar atau lewat selangkangan, Kak? Otakmu itu. Aduh, aku naik lagi ganti akun. Iya, Kak Natali. Ayo silakan open cam Kak Natali. Kak Natali, Kak Caroline. Ya, diskusi nanti sama saya atau sama Bang Handi nanti. Silakan. Mana perempuan tadi? Hah? Perempuan tadi mana? Nggak Makanya tahu. Mbak Caroline kalau diskusi yang baik-baik aja, kenapa sih? Dia duluan yang bilang otak, yang selangkangan. Ya gini loh Mbak Caroline, kalau diskusi baik-baik supaya kita ini saling menghormati satu sama lain. Boleh kita berbeda agama, tapi kita nggak boleh saling membenci. Loh, saya hormati kan Bang, dari tadi saya hormati. Kalau open cam kan lembut, nampak cantiknya gitu loh. Kalau open cam tadi itu loh yang lembut loh ngomongnya. Ya, yang banyak ceritanya. ya sudah, sekarang baik-baik aja lah sama Bang Beni. Coba Bang Beni di diskusi apa topiknya gitu loh. Silakan teman Kristen mau bebas menyembah siapa, Tuhan Anda siapa. Oke, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku datang kembali setelah siluman datang, siluman. Waalaikumsalam. Tadi ya bisa disaksikan ya teman-teman ya. Tadi ini aku melive-kan ya di live diskusi dan juga Natalia Iriani di YouTube ya. Ada live diskusi Natalia Iriani. Tadi siapa yang duluan nyebut-nyebut otak? Jelas saja Bu Sitepu. Tadi siapa yang membahas selangkangan? Jelas saja Bu Sitepu ya. Jadi Bu Sitepu ini coba tadi yang bahas ngapain di dalam, kau bilang ngapain di dalam. Kan kau Udah. begini. Kronologinya tadi. Udah Natali ngalah aja. Kenapa kau Beni? Enggak. Diskusinya biar jalan. Bentar. Ini si betina Betina ini bilang nggak punya otak. Kau betina nggak punya otak. Kita buktikan pakai data siapa yang nggak punya otak. Kita buktikan pakai data. Siapa yang nggak.
Iya, kita buktikan pakai data. Gak usah aku betul data. Terus pakai apa? Muncung, congor. Gak perlu Nggak sama pakai kau. data, terus pakai apa? Gak perlu sama kau. Kau siapa yang Ini, betina? Oh, kok takut? Ini memang dia punya dendam, dia takut sama aku, guys. Ya udah cukup lah, jangan. Sama kau. Nah itu, tadi aja bilang udah jangan sama kau. Apa coba kalau nggak takut? Hah? Udah. Dimuncung-muncungin pula tuh muncungnya itu. Iya ya, gue tahu lu monyong. Udah. Ini kemarin ini saya mau bahas sama dia dulu nih, Bu Caroline. Kemarin kita bahas itu 1 Korintus 11 nomor 6. Setiap buka camp, kenapa sih tidak mengikuti himbauan Paulus mengenai 1 Korintus 11 nomor 6? Saya lagi nggak bawa Alkitab ini. Saya nggak bawa. Saya bacain ya, saya bacain ya. Tudung, masalah Bau muncung. tudung, masalah tudung. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting, dicukur, maka haruslah dia menudungi kepalanya. Nah ini Mbak Caroline ini melanggar Paulus ini. Itu. Kau baca lanjutannya lah, jangan cuma setengah-setengah. Lanjutannya paling bawah, di bawah juga ada rambut panjang itu adalah kerudungnya wanita. Baca juga lah, jangan sepotong-potong ayat itu. Oh jadi nggak perlu pakai tudung gitu ya? Iya, baca sampai habis. Ya Orang udahlah. panjang itulah kerudung wanita, kerudungnya. Ya tapi rambut panjang boleh, tapi tidak harus ditutup, ditudung. Baca sampai bawah, Handi. Jangan kau cuma satu ayat kau baca ya. Jangan banyak. Udah saya baca. Ya udah terserah lah, saya nggak mau ganggu kok. Panjang adalah kerudung wanita, rambut panjang adalah kerudung wanita. Ada kan? Ya udah terserah aja. Jadi nggak perlu Nipu ditudungin ya. kepala mau itu, yang bawah itu, yang tap-tap itu nipu kau yang nipu. Ini Bu Caroline sekarang ini kegiatannya apa sih, selalu di area terbuka? Saya Iya. kegiatannya apa? Kemarin di rumah kok. Ini di Sekarang, rumah. sekarang lagi di luar. Di rumah ini. Ya. Oh di rumah. Jadi masih tetap mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan ya, nggak ada perubahan nih. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan, dialah Raja segala Raja. Barang siapa yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka mereka akan masuk neraka. Tapi Yesus menjawabnya di Matius 7:23, "Enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan," kata Yesus. Ya berbuat kejahatan lah bro. Tapi itu judulnya apa? Judulnya tentang nabi-nabi palsu, pengajaran sesat. Iya, nabi-nabi palsu itu mengajarkan ya, bukan, dengerin. kamu jangan kau salahkan. Nabi-nabi palsu itu maksudnya orang-orang yang mengajarkan kejahatan, orang yang mengaku Kristen tapi dia mengajarkan kejahatan, bro. Tapi Nabi dia palsu. mengaku melakukan mujizat, padahal dia melakukan dukun-dukun. Mujizat itu dari dukun, bukan dari Tuhan. Mengerti? Tapi dia mengaku Tuhan, aku mengaku sudah membuat mujizat demi namamu, padahal dia tidak pernah mengikut Yesus. Orang-orang yang tidak pernah mengikut Yesus, tapi dia mengaku Tuhan, aku sudah membuat mujizat demi namamu, katanya. Gantian ya. Ya. Ya, tapi tertulis di situ yang menuhankan Yesus, bermukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, bernubuat atas nama Yesus. Yesus berkata, "Enyahlah kau dari hadapanku." Jadi orang yang menuhankan Yesus, mengusir setan, diusir juga oleh Yesus, tidak diakui gitu loh. Begitu. Salah persepsimu itu bro, baca dari awal pelan-pelan. Itu dari buahnya lah kamu mengenalnya, katanya ayatnya itu. Dari buahnya, dapatkah buah yang jahat menghasilkan buah yang baik? Gak bisa. Jadi perbuatannya kita lihat dari perbuatannya. Orang-orang yang mengikut Yesus pasti perbuatannya baik. Nah, dia mengaku mengikut Yesus tetapi dia jahat, dia itu adalah pengikut iblis. Begitu, jadi dari buahnya lah kamu mengenalinya, katanya. Banyak yang mengaku Tuhan, dia mengaku Tuhan, telah berbuat mujizat demi nama Tuhan Yesus, padahal dia berdukun-dukun. Itu yang disebut nabi palsu, bro. Yang kamu buat kejahatan, yang pembuat kejahatan itu yang enyah, bukan orang Kristen, jangan kau bodoh. Oke, tapi menurut Yesus itu kata-katanya bahwa yang ingin mengikuti aku
yaitu para muridnya yang Bani Israel. Pertama nih, pengikut Yesus nih, tidak ada yang menyembah Yesus. Mereka semuanya menyembah satu Tuhan. Tempat ibadahnya ke sinagog, sujud dan berdoa kepada Bapa di surga. Jadi kalau mau mengikuti Yesus itu banyak ajarannya Yesus, berdoa kepada Bapa, sujud dan berdoa, tidak makan babi, laki-lakinya harus disunat. Tapi saya lihat Kristen ini rumah ibadahnya beda. Kristen gereja, Yesus sinagog. Yesus hari Sabtu, Kristen hari Minggu. Itu bukan pengikut Yesus namanya, itu namanya pengingkar Yesus. Begitu. Dengar. Aku lagi selesai ya. Udah selesai ya. Silakan. Gereja itu kamu tahu siapa? Kita ini, tubuh kita adalah gereja Tuhan. Tubuh kita ini adalah gereja Tuhan. Jadi gereja itu, tubuh kita ini gereja Tuhan ya. Itu gereja itu disebut tempat orang-orang berkumpul menyembah Tuhan, orang-orang percaya. Supaya apa? Imannya bertumbuh. Berkumpullah kamu dengan saudara seimanmu supaya kamu bertumbuh, imanmu bertumbuh. Itulah perintah Tuhan. Berkumpul dengan saudara seiman. Itu dibuat gereja satu tempat untuk memuji Tuhan. Supaya apa? Imannya bertumbuh. Tidak ada disuruh suatu ibadah gereja itu harus. Tubuh kita ini gereja. Tubuh kita ini bait Allah. Nah, sucikan hati dan pikiranmu, itulah bait Allah. Tubuh kita ini. Begitu bro. Jadi gereja itu cuma tempat orang-orang berkumpul untuk imannya bertumbuh, untuk mendengar firman Tuhan, supaya iman-iman mereka bertumbuh. Begitu. Tapi saya belum pernah melihat ada pendeta atau seperti Ibu Karolin nih, ditulis di jidatnya, tulis saja di jidat itu Gereja Karolin. Kalau tubuh Anda adalah gereja, jidatnya kasih merek dong, Gereja Karolin. Tapi yang dikasih merek adalah bangunannya. Kalau mau mendirikan gereja juga izin mendirikan bangunan. Enggak ditulis di jidat. Ya, besok pakai tato aja di jidat, taruh di situ Gereja Karolin. Oke? Itu gereja tempatnya aja. Di gedungnya itu tempat, bro, tempatnya untuk jadi pertanyaannya sekarang nih, saya belum nanya. Berkumpul, cari aja gereja itu. Nah, ini pertanyaan saya adalah yang mana kayak yang gereja? Jidat kamu atau bangunannya yang gereja? Bukan jidat, bro. Hati kita itu gerejanya Tuhan tuh. Bait yang Allah, hati kita itu suci, di situ baru ada Allah. Kalau kau kotor, nggak ada Allah di situ. Oke, Yesus bagaimana cara Yesus beribadah? Sama nggak caramu ibadah? Yesus zaman dahulu dia hidup zaman Yahudi, dia sesuai dengan adatnya orang Yahudi lah. Saya adat Karo, beda dengan adatnya Tuhan Yesus. Berarti bukan pengikut Yesus kau, nggak sama caranya. Pengikut Yesus itu mengikuti ajarannya, yaitu kasih. Iya, ajarannya sama kan manusia. Ajarannya sujud. Mbak Karolin nyanyi-nyanyi beda. Kami pun juga ada sujud ya. Kami udah ada menyembah Tuhan itu ada 3 cara. Sujud, selonjor, tiduran, itu ada juga. Mana ada selonjor? Nggak ada selonjor. Tiduran mah tidur ya, tidur aja. Ada cara memuji Tuhan. Mana pernah Yesus gereja selonjor? Ibadah selonjor nggak ada. Di kami ada, dicari aja ada datanya di situ. Ya berarti ada beda sama Yesus. Jadi beda sama Yesusnya. Kita tidak mengurusi cara-cara bersujud bersendiri bersama. Yang penting hatimu memuji Tuhan. Yang dicari Tuhan adalah hatimu. Berarti beda caranya Yesus dengan Mbak Karolin. Ya Tuhan bilang beda. hatimu itu yang dilihat Tuhan, bukan caramu ibadah lonjor, bukan caramu berjoget-joget, bukan. Tapi hatimu itu memuji dan menyembah Tuhan, itu yang dilihat Tuhan. Iya, artinya beda toh. Kesimpulannya beda. Beda lah, dia kan di zaman Yahudi, di zaman tahun 2000 yang tahun yang lalu. Kami kan di zamannya 2025 ini, bro. Berarti bukan pengikut namanya, pembeda. Ya enggak lah, biar sama yang perintah kami tetap ikuti Alkitab kok. Yesus pergi itu sinagog gitu ya, hari Sabat. Dengerin kami dulu. Tidak mengikuti adat Yahudi. Kata Soekarno tahu, kata Soekarno. Ya udah. Kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi, tahu gak? Yesus itu hari Sabat, hari Sabtu, kenapa ada hari Minggu? Kok beda? Hari Minggu itu hari kebangkitannya Tuhan Yesus. Tapi Yesus hari Sabtu, Sabat. Sabat itu kan harinya ibadahnya orang zaman dahulu. Kita kan mengikuti Tuhan Yesusnya bangkit tahun. Itu nggak mengikuti, itu namanya mengingkari, bukan mengikuti. Mengingkari apamu? Yesus hari Sabtu, kau hari Minggu. Sabtu itu kuduskanlah hari Sabat, bukan ibadah hari Sabat. Katanya enggak, kuduskan. Mengkuduskan caranya bagaimana? Jangan bekerja. Ya terus lu ikutin nggak? Kita ini di zaman bukan zaman Yahudi, bro. Marah hari Sabtu di zaman Yahudi sekarang. Marah hari Sabtu malah lu makan babi.
Ya terserah gue lah, kok yang urus. Ya berarti lu nggak sama dengan Yesus dong. Ah nggak bener ah. Ajarannya itu yang kita ikuti bro, bukan Ya ada udahlah. Ya, istiadatnya. silakan mana tadi ada topiknya tuh. Jangan berantem ya. Kalau sama ibu jangan berantem. Baik-baik aja, oke? Lanjut mana tadi? Ajaran apa yang dia ikuti dari Yesus? Ajaran apa yang diikuti dari Yesus? Malah benerin rambut. Ini dia mau diskusi apa mau pansos sih Kak Natali? Dia langsung mendadak budek guys, mendadak budek. Dia langsung mendadak budek. Entah budek apa bisu ya, dia nggak bisa jawab. Udahlah diskusi sama cowok. Memang dia sukanya sama cowok kalau diskusi. Ini nggak mau dia ngomong sama cewek. Dewa kali, Bang Dewa. Takut kalah dia, kalah. Bang Dewa, Kalah dia sama cewek. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa coba hadapi dulu nih. Lanjut sama Mbak Natali itu, bener udah pas itu. Dia dari tadi itu menghindari aku guys. Dia takut. Ya, jadi udahlah aku nggak akan memaksakan orang ya. Apalagi dia sadar levelnya memang jauh dari aku gitu. Jadi nggak level lah ya aku diskusi sama orang kayak gitu. Lanjut aja yang lain, silakan Bang Dewa. Jadi kesimpulannya, Kristen ini memang adalah ajarannya baru, beda dengan Yesus. Ajarannya ini Mbak Karoli bersumber dari Paulus. Bebas, Jangan sok tahu kau Paulus itu adalah rasulnya Tuhan Yesus. Jangan sok tahu kau baru. Kami ngikuti sesuai Alkitab. Alkitab yang kami ikuti, bukan Paulus. Paulus itu orang mana? Rasul. Mbak Karolin, Paulus itu orang mana? Aku nggak ngurusi Paulus, ngurusi Ya Tuhan itu, Yesus. kok ikuti Jadi ajarannya? ingatlah, keselamatan cuma ada pada Yesus Kristus. Bagi yang murtad, bagi yang meninggalkan Tuhan Yesus, Yesus dia merugi. bilang, Yesus Karena mengajarkan tidak gini akan Mbak Karolin, selamat. dengerin. Jadi bertobatlah dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kau tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak dibaptis, maka kamu akan binasa. Dan harinya sudah dekat. Yesus kan manusia, anaknya Maria. Harinya sudah dekat. Bertobatlah dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika kamu tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak dibaptis, kamu akan binasa. Mbak Karolin, waktu Yesus bayi itu sudah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan waktu jadi bayi? Dia adalah firman Allah. Firman Allah. Ya. Jadi belum. Jadi Dia bayi adalah itu. firman dan firman itu adalah Allah. Pada Enggak, saya mulanya adalah tanya. firman dan firman itu adalah Bayi Maria pada itu. mulanya adalah Buset firman. dah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jangan terlalu panjang. Firman itu adalah Allah. Udah selesai. Iya. Yesus kan pernah jadi bayi. Yesus Kristus itu Allah. Dengar gantian bicaranya atau Yesus Kristus itu Allah. Iya gantian dulu bicaranya. Yesus itu pernah Pada menjadi mulanya adalah firman, bro. Kenapa sih, Li? Diam dulu. Dia tuh kan gini ya, kalau ngomong sama laki-laki dia nggak mau diem, giliran sama aku bocah ngomong dia diem gitu. Lanjut Mas Handi. Ini ngomong terus gua mute itu biarin. Tuh, gua mute dia nggak tahu. Kesel gua. Kesel gua. Ini saya masih bulan Saban ya bro ya. Jadi saya hari ini saya nggak mau marah gitu loh. Saya benar-benar habis sholat Jumat mulai dari semalam gitu. Alhamdulillah. Bagus. Makanya saya dari semalam itu baik-baik saja gitu teman-teman. Kenapa Handi Slebes berubah ya kalau Nisfu Saban itu? Ya beginilah ajaran Islam. Jadi Mbak Natali jangan suka ini anu siapa Mbak Karolin. Ya. Sederhana loh pertanyaannya. Udah sederhana. Pak Handi, saya udah tahu tuh tujuan kamu itu apa. Tujuan kamu udah tahu saya. Jadi saya udah tahu kamu arahkan kemana. Jadi saya bilang aja, pada mulanya ada firman. Itu udah pada mulanya ada firman. Udah, jadi tahu kan jelas. Yesus itu sebelum lahir belum ada, pada mulanya ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Ya udah dulu itu diulang-ulang atuh. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan yang mati di tiang salib? Tuhan. Oh, Tuhan mati. Oh, Tuhan mati kan itu. Tuhan mati. Cepat kali tak itu. Tuhan mati. Allah itu.
Mati pada tiga atau dibangkit pada hari yang ketiga. Dia menebus dosa manusia. Dibangkitkan. Terus pertanyaannya Mbak Mana Karolin siapa? dibangkitkan? Nggak ada Ada kisah 2:32 dibangkitkan itu. Nggak ada. Itu kan Nggak kata ada. Paulus yang bilang pada dia bangkit. Jadi Pak, jadi nggak Berarti percaya Paulus Paulus. bohong. Bohong lagi nih Paulus bohong. nih. Dia. Paulus kan manusia, sama dengan kau. Manusia itu gak ada sempurna bro, hanya Tuhan yang sempurna. Kenapa Kristen Masa menginginkan Rasul tukang kematian Yesus bohong? itu? Apa Kenapa itu? Kristen menginginkan kematian? Manusia Kenapa tidak Kristen ada yang menginginkan sempurna. kematian Yesus? Tuhan lu Siapa manusia gimana sih? itu bukan manusia yang Ya, apa menginginkannya, sebabnya? tapi Tuhan sendiri yang Di mana menginginkannya datanya sendiri. Tuhan? Allah Bapa Bentar, menginginkan Bang kematian Erik, anaknya. suaranya terlalu gede, teman-temannya kalah semua suaranya. Cinta, Bang Erik, kecilin, Bang Erik. cinta siapa ini? Oke deh. Kecilin dikit. Ya. Udah, Bukankah Oke, saya Itu, sambut dulu, itu. saya sambut bukankah dulu. kata Yesus? Tian, Itu. Tian. Kan dengar benar. Bukankah kata Yesus? Ya. Halo. Ya, gantian Tian. Oke, Tian. Mute dulu gantian. Nyimak dulu ya Tian sebentar ya. Sebentar ya Oke. Tian ya. Ya, oke. Ya lanjut. Bukankah yang mengimani kematian Yesus itu adalah disebut Yesus angkatan jahat? Orang yang jahat itu adalah orang yang meyakini kematian Yesus. Disimpan atau dikubur dalam gua, setelah itu dijadi Tuhan. Itu gimana itu? Itu siapa namanya itu? Panggil aja Erik Billy. Hasibuan. Bang Asibuan, itu Asibuan. Hasibuan. Bukan, kamu dengar gak ayatnya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jelas, Tuhan yang menginginkan, bukan manusia bro. Tuhan sendiri cinta sayang dengan umatnya. Mengaruniakan dengan dibunuh sama. Dengan menebus dosa manusia, menebus dosa di kayu salib, itu darahnya yang Kata kudus, Yesus, yang menebus yang dosa. mengimani anak manusia mati dan bangkit, dikubur dalam gua lalu jadi Tuhan, itu dikatakan Yesus itu angkatan jahat. Hei, Anda kan cari, kita semua orang berdosa dari kita Adam dan Hawa, dari Hawa itu kita udah Yesus yang tidak mengatakan kutuk. itu, bukan saya. Bukan saya yang mengatakan, Yesus yang langsung mengatakan. Orang iya, yang makanya mengimani dia anak dosa. manusia Makanya dia saking sayangnya sama orang-orang jahat itu, dia menembus dosanya di kayu Gak salib. nyambung. Darahnya yang kudus. gak nyambung. Kok gak nyambung kan di awal sebelum Bertepung ayat gak itu nyambung, kan Tuhan bertepung. berkata. Itu sebelum ayat itu kau baca nggak? Sebelum ayatnya itu kan dia bilang apa? Aku akan mati 3 hari 3 malam, dia akan terpendam di tanah 3 hari 3 malam katanya. Sebelum ayat yang kau ucapkan itu. Di mana itu? Sebelum ayat yang berdosa menginginkan tanda katanya kan. Ayatnya kau baca itu kan. Ayat berapa itu? Hah? Matius 12. Ayat yang jahat ini, orang-orang jahat ini menginginkan tanda, tetapi aku tidak memberikan tanda bagi mereka. Tetapi aku tidak memberikan tanda. Tetapi tanda Yunus yang diberikan katanya. Iya. Hah? Siapa mereka? Mereka itu siapa? Tanda Yunus itu diberikan kepada siapa? Umatnya berdosa. Kita manusia Orang orang jahat, berdosa, kan? bro. Orang Kamu jahat, nggak kan? berdosa. Ya, orang jahat yang diberikan semua, tanda itu. Kita jahat, kita semua jahat karena Loh. berdosa. Zaman dulu, Ini zaman enggak dahulu, semua. zaman Ini perjanjian enggak lama semua. itu semua orang berdosa, bro. Sudah berdosa. Ketika Yang dalam minta kutub tanda dosa. itu ahli Torah dan orang Farisi. Nah, itu tanda jahat kan. Kalian Nah, iya, kalianlah penerusnya. ya kalian ahli Taurat, tapi kalian tidak mengimaninya. Itu kalian. Kami tidak Kalian mengimani yang- kematian Yesus. Yang Justru membahas kami di Yesus, sini. tetapi kalian tidak mengimaninya. Itu kalian yang ahli Taurat dan Farisi kalian. Yang tidak mengimaninya itu mengaku tahu Alkitab, semua Alkitab, tetapi Ya, tidak Kristen kan menjalankan imannya. mengimani, Itu kalian. meyakini, Itulah ahli mempercayai Taurat. Yesus itu mati dan bangkit di hari ketiga, dikubur dalam gua lalu jadi Tuhan, betul kan? Siapa lalu jujur? Bluetooth connected. Ya bener kan? Dia itu bro sudah jadi Iya, Tuhan tunggu sebelumnya. dulu, Sebelum tunggu dulu, bersama bertepuk. pada mulanya adalah firman katanya. Udah jangan yang lain lagi. Iya, Jangan kau bahas-bahas. betul. Jadi Ya, jangan tertulis cuma memang satu. seperti itu. Jangan sepihak aja ngebahas, jangan satu ayat, jangan satu Bukan berikut. pertanyaan. Tetapi dari Ini kan kejadian sampai wahyu ini kan dari bacalah. Yesus. Ini kan dari Dari wahyu. Yesus yang mengimani anak manusia akan mati dan bangkit di hari ketiga.
dikubur dalam gua, lalu setelah itu keluar dari gua jadi Tuhan, itu adalah Kristen. Nah, golongan orang-orang tersebut dikatakan jahat oleh Yesus, bukan saya yang ngomong. Bukan diimani setelah dia keluar dari gua itu dibilang Tuhan. Karena apa? Kalau dia datang mengaku aku adalah Tuhan katanya, dia mengaku utusan aja di salib bro, apalagi dia mengaku Tuhan. Kamu pakai akal katanya. Zaman dahulu, zaman orang Yahudi sama kayak kalian menyalibkan Tuhan Yesus. Kalian itu menyalibkan Tuhan Yesus pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi. Kira-kira dosanya ada yang menyalibkan yang bunuh Tuhan Yesus Tuhan? adalah kalian Ya. yang apologet membahas Tuhan Yesus. Membunuh kalian. Tuhan ini berdosa atau tidak? Yang membunuh Tuhan ini berdosa atau tidak? Yang membunuh Tuhan Yesus orang yang tidak mengerti dia adalah Tuhan, dan mereka adalah Ya, mereka orang berdosa atau tidak? Mereka diampuni atau tidak dosanya? diampuni. Karena mereka tidak tahu. Diampuni. Jadi boleh. Kata Boleh Tuhan membunuh Yesus. Tuhan. Kata Tuhan Yesus apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah mereka Tuhan katanya. Karena mereka Ya, tidak ngerti karena artinya membunuh Tuhan itu legal Bukan, ya, resmi ya, jangan. nggak apa-apa ya. masalah dosa apa bukannya, masalah boleh apa enggak itu Tuhan yang menentukan bro, bukan saya. Saya itu manusia, bukan Tuhan. Ya, paham? Jadi, Ya, kata Tuhan Yesus, bukankah dosa besar? Bukankah dosa besar orang yang telah membunuh? masalah dosa itu Tuhan yang mengampuni dan Tuhan yang menghakimi. Saya Iya, saya adalah tahu. saya bukan Tuhan, saya bukan Tuhan, Tuhan Yesus yang Tuhan. Jadi jangan kau tanya itu berdosa apa bukannya. Kita bukan hakim bro. Jangan kau hakimi, oh, kau berdosa, kamu berzina, kamu berdosa. Jangan, kita hanya manusia, kita penuh dengan dosa juga. Jangan kau hakimi orang sesama manusia. Dan waktu zaman dahulu dia Iya, jadi disalibkan bagaimana karena ceritanya? Bunuh Tuhan ini boleh enggak? dengar dulu, zaman dahulu dia disalibkan karena apa? Dia mengaku anak Allah kan. Ah, dia Ya, disalibkan. yang menyalibkan Yesus ini berdosa atau tidak? Mereka masuk neraka atau tidak? Gitu loh pertanyaan Kamu kok saya. tanya saya, tanya Tuhan lah. Dia hakimnya. Siapa yang neraka masuk surga ya Tuhan, kok aku yang kau tanya. Aneh kali kau. Tahu Bang Erik ini aneh. Udah lah. Bang Erik. Aneh. Hasibuan ini aneh. Ampun lah, Bang Andi aja lah, Bang Andi. Tanya dia berdosa apa enggak? Ya Aneh tanya Tuhan. nanya-nanya dosa. Biarin aja. Yang bodoh itu dosa yang enggak apa enggak tuh. Tuhan yang tahu bro, bukan saya. Saya itu bukan hakim. Saya bukan Tuhan. Yang berdosa itu yang bunuh Tuhan. Dan zaman dulu itu dia disalib karena apa? Karena dia sebentar Tuhan Yesus dulu, mengaku anak sebentar Allah. dulu. Waktu tadi katanya bilang kalau darah dari Yesus itu untuk penebusan dosa ya, betul ya? Ya. Darah Yesus. Kenapa nggak pada saat Yesus disunat aja, Mbak? Kan keluar darah itu. Semua sudah dinubuatkan, bro. Jadi Bro, jangan nyambung, bro. Nyambung Bro. ya. Bro, Gini ya. bro. Gini, bro. Kenapa pada saat Tunggu dulu. ente mengatakan darah Yesus itu untuk menebus dosa, kenapa nggak pada saat Yesus disunat aja? Kan keluar Ya, darah gini. itu, darahnya tertumpah. Dia harus mati karena apa? Karena pada zaman perjanjian lama, Sebentar dulu, Itu tidak persebaya- nyambung. tunggu dulu, perjaman Tidak zaman nyambung. dahulu itu anak domba yang disembelih untuk penebusan dosa kan, darah Ya, domba, darah anak domba. Yesus juga domba, dikatakan Darah hewan. anak domba yang ditebus dosa kan. Iya, Yesus juga domba, Zaman dikatakan Tuhan domba. Yesus yang menebus dosa manusia itu yang layak itu adalah darah Yesus Domba. yang tidak berdosa dan tidak bercacat. Oh, Yesus tidak berdosa, tidak bercacat. Ya. Kenapa nggak pada saat Yesus disunat aja, kan keluar darah itu? Dari Dia titiknya harus kan keluar mengorbankan darah. dirinya di kayu salib yang terkutuk karena kita yang terkutuk. Bro, akan diberikan. sebentar dulu bro. Tadi kan kita sepakat darah Yesus itu untuk mengampuni dosa. Kenapa nggak pada saat dia disunat aja, kan keluar darah tuh tertumpah. Kenapa harus disalib gitu? Kan itu darah juga, bro. Disalib itu karena memang itu sudah dinubuatkan, bro. Dinubuatkan, bro. Di mana nubuatannya, bro? Pengen tahu, bro. Di ayat berapa, bro? Kan Kita zaman bahas, dahulu sudah tahu pada zaman Musa, zaman Abraham. Ayatnya ayat apa? Ayatnya. Yesus disalib ayatnya berapa? Kan dinubuatkan. Iya, di zaman perjanjian baru, perjanjian lama sudah Iya, dinubuatkan. iya. Ayatnya mana? Ayatnya di mana? Bro, ayatnya di mana? Saya lagi tidak megang HP. Lah, congor ratu ini mah. Gimana Congor sih? tapi itu.
Congor Baca tapi aja nggak pada ada. zaman dahulu, pada zaman perjanjian lama itu sudah dibuatkan Iya mana bahwa pembuatannya mana? keturunan Daud akan datang untuk berdosa manusia. Keturunan Daud, Raja Daud. Iya mana ayatnya di mana? Bahwa Yesus Cari sendiri, ada cari. penyaliban. Tidak ada, tidak ada. Makanya kita pengen tahu, pengen belajar di mana. Kalau cuma congor doang mah tuh. Congormu itu ngapain? aja, congormu itu. Iya. Kayak gitu kok. Udah mau bau gitu kan, nggak berbobot lagi buat apa gitu. Coba mana ayatnya di Congormu yang mana? bau, congormu itu bau tai. Wih, congor bau tai. Kita bente isinya tai semua itu. Kita bente. Iya. Dari mana bau tahunya mana. Berarti sebentar Kok kamu bilang dulu sebelum kitab kita saya, masuk ke sana. Kamu sudah menista agama loh. Kitab kamu bilang bau tai. Isinya kan tai Kamu semua, menista nggak percaya. Coba baik. Sekarang Kamu baca bilang mau tai Yesaya. kenapa? Baik. Kita baca ya Yesaya 36 nomor 12. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan dan meminum air kencingnya? Tuh, tai ini isinya. Di dalam Yesaya 4 nomor 12, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan kau harus membakar di atas tai manusia. Tai lagi. Di mananya kami salah? Kitab Ibu yang mengatakan seperti Satu itu, lagi bang, bukan satu kami. lagi bang, satu lagi Maliaki 2 Nah. nomor 3. Saya bacakan ya. Baik, Sesungguhnya bacakan. aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu. Ya ini kotoran korban dari hari-hari Kamu itu rayamu dan pikirannya tai orang akan semua. mengirim kamu Makanya ke kamu kotoran yang itu. bahas. Kamu Karena korek-korek. Bible- karena Yang tentang Bible isinya dan tai kotoran semua. aja aku bahas. Yesaya Karena 4 nomor hatimu 15. penuh Sebentar ya. kotoran. Yesaya 4 nomor hatimu penuh 15. kotoran, yang kau bahas cuma oleh tai. itu Allah berfirman, baiklah engkau boleh menggunakan tai lembu sebagai ganti najis manusia untuk membakar roti. Tai lagi. Di mananya kami salah? Tunjukkan ayatnya. Oh, tunjukkan itu. ayatnya. Baik, Ayat berapa? baik. Tolong dibuka Yesaya 36 nomor 12. Dibuka Kita buka situ ya. lah, di situ, dibaca di situ. Aku Judulnya bukain, apa? aku bukain satu-satu. Ah, Biasanya judulnya ada apa? Dewa. Kamu jangan diamlah, katanya mau pikirannya tunjukin. Diam dulu kok tentang kesetrum, tai kok aja. kesurupan. Diam dulu Yang lah. kamu bahas. Ya, saya berapa judulnya Bang apa Dewa? dulu? Aduh. Kitab itu. Judulnya apa dulu? Kitab itu. 36 Aku bukan moderator ya. Kamu kamu aja yang nunjukin Kak. Mahadewa siapa ini? Mahadewa ini. Aku apa Ya. dengan betina ini sebelah ini? Siapa Ya mau kan, ngadepin betina Bani menunjukkan Gunario kayak data. kau? Diamlah kau. Menunjukkan Aku nunjukin data. data. Kenapa kok kau cici? Ya saya 36 Gak perlu 12 data ya. dari kau. Gak perlu data Ya. dari kau. Siapa suruh kok Yesaya ngatur-ngatur? 36 nomor 12. Aduh, siapa noise musik ini? Ya saya 36 Nomor 12. ini. Nah, silakan baca. Kita bukan berbicara mengenai soal perikop atau apapun juga. Yang jelas isi kitabnya berisi mengenai soal tai. Baca itu Alkitabnya, jangan dari laptop gak Oke, bisa. kita buktikan ya isinya ya. Ya saya Dari Alkitab. 36 12. Dari Alkitab. Kau buka lah Alkitab kau sendiri, kau udah gak modal nyuruh-nyuruh orang. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Benar ya, ya saya ini ya, 3:12 ya? Betul. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Nah, itu ya. Aduh gimana nih, mama Itu Bu Caroline nenek ya. minum kencing, jijik. Terus apa lagi? Aduh, gimana lagi? Apa lagi tadi? Yesaya 4 nomor 12. 4:12. Judulnya apalah bro? Jangan kau Ibu baca ini sok, separuh. ibu sok, pendeta gak pernah 4:12 bahagia. ya. Sok, ibu sok. Oke. Kayak itu, otaknya otak kotoran, maka yang dibahas kotoran. Ya karena Bible isinya kotoran, makanya kami bahas ini. Oke, ya. Baca. Oke. Baca Bunda. Dengan tai, aduh, TL tai, malah bener-bener tai ditulis guys. Aku baca yang TB ya. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah Nah. kering di hadapan mereka.
Aduh, Kotoran. ini tai ya, tai. Kami Natali tambahin lagi Natali. Bro, Oke. Natali ada satu itu lagi. tentang wanita yang Keluaran menebus dosa. 29 ayat 14. Itu tentang menebus dosa. Aduh, diem Tentang dulu orang nih. yang Aduh, ini menebus kenapa dosa. sih sibuk kribo? Ini diem dulu berkribo. Itu berebus dosa itu. Keluaran Dan berapa bahas itu tentang apa Aduh, judulnya ya dulu? Allah, ini aku nggak Itu jadi dia. moderator sih. Aduh, Keluaran 29 ayat 14. 29 Orang untuk berebus 14. dosa itu. Jadi satu orang itu Aduh. Ibu ini dibaca memang- dulu datanya Bu, bentar ya. Dibaca dulu Bu. Ini firman. itu bukan data Ubayo. Tanya firman Tuhan ini. Bukan Dengar, data, hormati katanya, guys. firman Tuhan. Ini kita Itu lagi mereka bahas yang resep-resep dinaikkan ini. yang Diem kotor-kotoran dulu, padahal ada woi. judulnya, ada Woi. tujuannya. Keluar Ada keluaran tujuannya itu, 29 jangan 14. Pokemon. Aduh, Pokemon ini guys Ada seneng. sembarang. Tetapi daging lembu jantan Sembarangan. itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Bang, Pakai bisa tai-tai jual juga apa, ini. Bang? Pakai tai-tai juga ini. Aduh. Gimana Bu? Sesudah tahu data-data di Biblos Bu, gimana Bu perasaan Ibu? Ini Aku juga ya, saya tahu. ini Saya juga tahu yang itu tai-tai. ayatnya. Ini Maleaki Itu ya. tentang Maleaki. diam Kau yang diam. Maleaki 2, 3 ya. Saya bicara dengan Bahwasanya Abu oleh ya. karenamu. Saya bicara Aduh, dulu. ini tolong di-mute dong ini sih. Aduh. Ibu, Sah, sabar dulu Bu ya, sah, pelan-pelan. sah, Ini sah, dibaca sah. nih. Ini katanya firman Tuhan. Silakan lanjut Mbak Natali. Dengarkan Dia Bu. kok kenapa ya takut dengan firman Tuhannya dia ya? Nih, Maleaki 2, 3 ya. Bahwasanya oleh karenamu aku akan membinasakan segala taburan dan aku mencampakkan kepada mukamu tai segala masa raya taimu. Aduh. Itulah perolehan daripadanya. Aduh, tai nggak tuh, tai. Muka Teman-teman dikatain ini tai. Komal goyang sambil di tap saudara, kencangkan lagi tap layarnya Iwan Pila ya. Aduh bahaya. Abu ini. ya udah Berat. selesai. Bagian saya ngomong. Bahaya ini bahaya. Abu Lanjut, ya, lanjut. saya ngomong. Bagian saya ngomong. Silakan. Itu ayat itu tentang penebusan dosa. Satu orang disuruh menebus dosa. Caranya untuk menebus dosa seluruh manusia itu ada di situ ayatnya itu, yaitu Makan memakan tai. memakan makanan di atas tak supaya apa? Penebusan dosa. Lihat judulnya. Ayat berapa ya? Dosanya ditebus berarti Judulnya makan murka tai. Tuhan terhadap para imam, itu judulnya. Tuhan itu. murka ini. Nah, Tuhan murka dengan memerintahkan orang tersebut makan tai dan kotoran dengan kencingnya. Iya, kalau berikutnya. ini Bu Kak Karolin, kalaulah kotoran lembu jantan itu bisa menghapus dosa, terus kenapa Yesus yang harus disalib? Udah Bukan suruh makan penebusan tai dosa lembu itu, semua bukan manusia. itu masalahnya. Dia itu dosa-dosa yang imam-imam itu yang jahat itu supaya mereka tidak bersalah. Iya. Ada Alkitab. Orang yang berdosa Bawa. itu kan pasti jahat. Bawa. Orang Ada yang berdosa Alkitab itu nggak? pasti jahat dong. Nah, Tunggu, bagus saya itu baca Ibu Alkitabnya. cari Biblos Saya itu cari bagus Alkitab dulu. Ibu cari Biblos keren. Cari Bu, Bentar, cari Bu saya- Biblos. Lagi gitu dong kalau diskusi bawa Biblos. Cari di atas lemari, di atas lemari. Saya nggak di rumah saya ini, di rumah ibu saya ini. Jadi Alkitab saya nggak saya bawa. Sebentar. Tapi gini ya, ini kan diskusi lintas agama. Kok yang dibahas tai sih? Ngeri kali. Makanya jangan salah, kalian jangan menyesatkan manusia. Siapa betina Enggak kan, wanita yang begini, jahat bukan itu kalau sudah diskusi jadi lintas manusia agama Wanita itu. yang jahat bukan iblis hanya katanya. adalah kitab suci. Guys, katanya aku iblis, aku nggak pernah nyulik Tuhanmu, woi. Aku nggak pernah bawa Tuhanmu ke bubungan, woi. Oh, ngadi-ngadi aku difitnah-fitnah iblis jare. Aku nggak pernah bawa Tuhanmu ke bubungan. Nggak pernah aku nyuruh Tuhanmu nyembah-nyembah aku. Jangan kucul bakal. Berani-beraninya dia fitnah-fitnah aku pernah bawa Tuhannya. Aku dibilang iblis, wani-wani. Lanjut Bang Dewa, tuh lidahnya udah menjulur Bang Dewa. Bang Dewa digedein aja sekarang. Kan kau arti-arti sesuai otakmu. Sini baca ayat berapa tadi? Hah? Nggak mau ngasih Dua tahu. Raja-Raja. Nggak mau ngasih tahu. Dua Raja-Raja 18. Aku nggak mau ngomong Dua kalau Raja-Raja pasal 18 nomor 27. Dua Raja-Raja pasal 18 nomor 27. Ntar lu, Dewa ngemis mawar dulu lah. Minta mawar dong. Minta Nah, mawar iya. satu. Bagi mawarnya. Satu orang 5, satu orang Bagi-bagi 5. mawar. Makan Mawar, tai. Satu orang 5. Saya baca dari awal ya. Satu aja. Sekarang makan tai. Saya baca dari awal makan ya. tai. Tolong Sekarang- mute dulu itu iblis.
Iblis dimutkan dulu. Tolong. Iblis Jere, nggak ada yang pernah culik Tuhanmu. Dimutkan iblis itu. Aku nggak pernah bawa Tuhanmu ke bubungan. Jangan dulu Saya ke baca iblis Alkitab, lah, saya baca weh. Alkitab dulu. Pelakunya Saya bukan baca aku, Alkitab dulu. Kuculuk. Saya baca Alkitab dulu. Abu ya mute-kan dulu itu. Jangan Adit dah. Jangan aku aja yang mute-kan. Lanjut, Ibu lanjut. Nah ini Bu, Sudah, Bu. Ingat, cukup bacanya. mawarnya sudah cukup mawarnya sudah. Makasih banyak Iwan Pilah ya. Makasih banyak. Kasih ke Sama Bukarolin Bunda juga. Natali juga, sama Bunda Bunga. Natali juga. Bukarolin juga kasih bunga. Kalau bunga bangke dia, bunga bangke. 2 Raja-Raja ayat 18 ayat berapa tadi? 27. 27. Iya. Bu, jangan lupa bacanya pakai roh kudus. Awas, jangan lupa. Biar diilhami. Awas. Nah, judulnya adalah Yerusalem dikepung oleh Sennacherib, itu namanya. Judulnya itu adalah Yerusalem dikepung oleh Sennacherib. Nah, dalam tahun keempat zaman Raja Yehezkiel, majulah Sabaria Raja Asyur yang menyerang segala kota. Nah, itu namanya untuk menyelamatkan dari kepungan raja ini zaman Yehezkiel itu. Raja Asyur menyerang segala kota terkubu negeri Yehuda. Lalu merebutnya. Yehezkiel Raja Yehuda mengurus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa. Undurlah daripadaku. Apapun yang ku bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Dibaca Raja aja. Asyur membebankan Dibaca aja poin kepada yang tadi. Yehezkiel Raja Yehuda Bro. 300 Bu. perak. Dibaca aja Bro, langsung nggak tadi. bisa dah satu ayat saja kau baca, nggak bisa. Iya, masalahnya yang Kalau tertulis di dibaca situ ayat kau tersesat. ada tentang kotoran. Nggak bisa, nggak Baca, bisa. dibaca dibahas satu kan ayat tai, tetap isinya gitu. ada Baca makan tai semuanya. ya. Tetap yang menunya tai ya di Bukan, situ ya. harus Dibaca baca semua menunya semuanya, tetap harus tai dibaca ya. semuanya. Tidak bisa satu Iya, tapi ayat. menunya Jika tetap kamu tai ya. membaca Mau satu dibaca ayat, semua kamu menunya berdosa. tetap tai ya. Bagi kami, Iya. kalau baca cuma satu Dibaca ayat, dari kamu berdosa. kejadian sampai Wahyu, tetap tai yang tertulis nggak mungkin jadi bolu, nggak mungkin. Tidak ada artinya. Ada Musik. biarpun apapun ada artinya. Bro. Iya, bro Tepu, maaf ya. Mau anda baca pun dari kejadian Jangan sampai dibaca, Wahyu, no. tai Jangan tadi dibaca nggak akan ayat. berubah jadi donat. Bu, bentar gua. Pakaran Gua filternya. tambahkan, ketawain ada pakaran. Pakaren, filternya mulutnya gede banget Pakaren, ada filternya guys. Itu mulut nggak ada yang lebih luas lagi tuh. Aduh, Ketawalah kalian ketawa Iya, sebelum ditertawakan mau nanti. Karen, Bu Jangan. Karolin lah. Coba ditangani Nanti dulu pada Ibu zaman saya Karolin yang ini. ketawa. Bentar begini Bu, coba gini dulu Bu. Ini saudara-saudara saya ya, guru-guru saya perlu kopi, perlu istirahat. Begini Bu, ini Pak Karen saya tanya dulu Bu ya, sabar ya. Pak Karen kalau boleh tahu Tuhan Pak Karen ada berapa Pak Karen? Ada dua lah. Pak Karen agamanya apa sih? Pak Karen agamanya apa sih? Keristeng. Kok Tuhannya ada? Berarti Kristen ini sebenarnya Tuhannya dua Pak Karen? Ya dua lah sebenarnya lah. Masa tiga, masa satu? Oke, satu siapa Pak Karen? Satu Allah Bapa, yang kedua Yesus Kristus. Roh Kudus gimana Roh Kudus, nasib Roh Kudus? Roh Kudus ya rohnya Bapa. Nah tuh, dengarkan. Jujur ini Pak Karen, karena ada dua tahta, ada dua tahta. Iya, di kitab Wahyu 22 ayat 3 ada dua tahta, tahta Allah dan tahta anak domba, tahta Yesus Kristus. Nggak ada tahta Roh Kudus. Apakah Roh Kudus ada melahirkan? Oh, jadi pantatnya cuma satu ya Yesus ya, bukan dua ya? Iya, pantatnya satu kalau Yesus. Kalau Tuhannya satu berarti Yesus pantatnya dua. Nah, gimana itu? Gimana itu? Masa Yesus sendiri yang duduk dua tahun? Aduh, Gimana? hostnya, Pak Karen. hostnya ini adu domba terus ini. Abu ya, saya kena Tertawalah tombak dan kemarin hinalah. ini bisa. Terima kasih atas hinaan kalian. Terima kasih atas tertawaan kalian. Terima kasih. Bukan gitu Bu, gini Bu. Kalau Ibu Terima jangan kasih. Pak Karen izin Terima kasih, Pak saya Karen, memberkati tanya dulu kalian. ibunya. Saya tanya dulu ibunya. Ibu yang Terima terkasih. kasih saya mengasihi kalian, Bentar, tidak saya Ibu. membenci kalian. Ibu Kristen yang santun, Jujur baik melala. hati ya. Coba saya bertanya sama Ibu ya. Dari tadi saya diam gitu kan. Ibu sebagai seorang Kristen, Tuhan Ibu ada berapa Ibu? Buka dulu mute-nya Bu. satu pasti. Satu lah.
Mana ada dua Tuhan? Enggak, siapa yang satu itu, Ibu? Yesus Kristus. Bapak berarti bukan Tuhan ya? Bapa dan Anak adalah satu. Oh, Pak Karen salah ini ya. Gimana sih Pak Karen, Pak? Kalau begitu nggak benar, pertanyaannya Pak Karen, gampang begini Abu ya, kalau mau tanya orang yang Tuhannya satu. Siapa yang potong kontol Tuhan di kitab Lukas? Stop. Jangan kayak gitu. Aduh, potong apa? Pak Karen nggak usah bilang kayak gitu Pak Karen. Ya, bilang aja kemaluan kalau Dewa tidak setuju kayak gitu ya. Tidak setuju Pak Karen bilang kayak gitu. Lukas hari ke-8 Yesus disunat. Nah, manusia apa yang hebat banget bisa kontol pencipta langit dan bumi? Oh, kok jorok gimana sih? Emang Yesus sudah punya kontol ya? Pak Karen, woi. Pak Karen. Kemaluan, woi. Pak, kelamin atau burung lah. Begini sadar. Turunkan Abu ya, turunkan. Aduh, Pak Karen. Diperhalus aja bahasanya Pak Karen. Bahasanya diperhalus aja Pak Karen. Dia Kristen Bu ya, dia Kristen ya. Kami tidak setuju dia bilang kayak gitu ya. Terlalu vulgar itu bahasanya. Walaupun di Bible itu sebenarnya vulgar semua. Seperti halnya contoh Tuhan Ibu hobinya membuka celana dalam, memperlihatkan aurat. Itu keajaran vulgar. agama kalian? Lah, dia itu Kristen. Karen itu Kristen, enak aja. Dia karismatik. Bukan itu, dia itu Islam. Islam dia. Islam Kalau itu. dia Islam, gua nggak akan turunin dia, woi. Gua nggak akan turunin dia. Punya fotonya dia. Dia jadi-jadian itu, bukan Kristen dia tuh. Dia jadi-jadian itu. Gimana Kalau taikin dia lagi Islam Pak nggak Karen? mungkin Taikin kamu lagi turunkan. gimana ini? Taikin lagi enggak? Boleh taikin lagi ya Bu ya, tapi jangan bilang kayak gitu lagi. Jangan bilang kayak gitu lagi. Naikin lagi, tanya baik-baik dulu Kristen apa bukan gitu loh. Naikin aja. Perlu aku siapa dia? Mau agamanya apa? Enggak saya perlu. 1.000.000% Kristen dia karismatik. Siapa yang sopan dia saya segani. Siapa yang jahat saya sentil. Coba ntar dulu, tanya dulu bentar. Pak Karen, Anda agamanya apa Pak Karen? Kenapa saya diturunkan Abu ya, orang bicara jujur baru. Bang Karen, Bahasanya Pak Karen. Bahasanya diperhalus Pak Karen. Bentar. Begini, yang lebih Saya tanya sopan dulu apa Pak sih, Karen, Pak? ntar dulu ditanya baik-baik dulu Pak Karen agamanya apa dulu, jawab dulu ini baru lanjut. Pak Karen agamanya apa? Saya agamanya 1000% Kristen, karismatik. Oke, itu ya udah Kristen dia Bu Caroline. Dengar sendiri tau? Dia itu pendusta itu. Dia ketika dia berbuat jahat, dia bukan pengikut Kristus. Dia pengikut iblis itu. Mengikut iblis. Berarti kita wahyu itu kitabnya iblis. Kan saya ikut kitab wahyu. Gimana dong? Tapi bahasanya yang terlalu puluh Bang Karen. Ya biar bibirnya sama lah. Ya. Pak Karen, coba edukasi Carolina itu loh. Kenapa meragukan Anda sebagai Kristen Pak Karen? Ya. Saya Ibu Carolina Kristen karismatik ya. Jadi saya bukan pro setan atau katolog, apalagi adventure, bukan ya. Saya mau mengajarkan kebenaran yang tertulis, bukan kebenaran yang dibuat-buat biar dapat perpuluhan duit banyak. Ya. Saya enggak Coba cari biar jemaat. netizennya yakin Pak Karen, biar netizen yakin di rumah Pak Karen kan ada salib tuh di belakang bangku. Nah, tunjukkan kalau kita salibnya. salib dibikin kayu bakar, bro. Nggak ada, kita karismatik nggak pakai salib. Karena buat kami orang karismatik Betul, ada kayu namanya salib. gambar salib itu ada spirit, ada jinnya. Begitu loh. Tapi Pak Karen masih ada gereja toh Pak? Saya sebulan sekali baru gereja. Kalau tidak setiap hari, kan Yesus setahun sekali gereja. Gereja apa namanya Pak? Saya Ya. gerejanya untuk sekarang di ini GBI. Oh GBI. Gimana dong, Bu Caroline? Ya. Percaya tuh Bu Caroline dia Kristen? Jangan biar Ibu Caroline tidak jijik, masa suruh pakai apa filter tadi, nanti Ibu Caroline jijik lagi. Biar Ibu Caroline inilah. Kayaknya cocok ini, sejodoh ini kayaknya nih. Nggak mau saya tidak. Kenapa Pak?
Saya senang yang bungkus. Rambutnya terurai itu. Hah? Rambutnya terurai, Pak. Rambutnya kayak itu, kayak rambut jagung. Enggak gini, Daeng izin sedikit, Pak Karen gini ya, Ibu Caroline ini kan ketika dikasih pemahaman oleh kami Muslim itu, meskipun data ditunjukin, dia selalu bilang kalian tidak punya Roh Kudus karena kalian Muslim. Nah kan ini Pak Karen Kristen nih. Pak Karen mengakui nggak bahwa di dalam diri Pak Karen ada Roh Kudus? Ya kalau orang karismatik rata-rata punya Roh Kudus. Kalau Protestan sama Katolik sama Advent nggak ada. Kok ada pro apa tadi? Sedikit dari Dewa coba ya, Pak Karen. Pak Karen sedikit dari Dewa. Pak Karen ini kan sekarang saya ngomong. Sebentar. Pak Karen ini kan berpengalaman soal perempuan. Kira-kira Bu Caroline ini bau nggak? Kira-kira menurut Pak Karen? Bau nggak? Iya, nggak bau sih kalau dia berbibir merah begitu. Abu ya. Tapi sekarang saya mohon maaf Ibu Caroline. Ibu Caroline kok rambutnya kayak itu, rambut jagung. Semua di tolong. Enggak begini, gimana kalau dikasih pemahaman sama Pak Karen, kan dia sesama dia Kristen juga. Coba Ibu Caroline ajar saya lah tentang kekristenan yang benar, coba. Pakai data ya, saya bawa data juga nanti. Kekristenan yang benar adalah sama seperti karakter Yesus Kristus. Barang siapa? Nah, Abu ya, diamkan dulu dia. Kata Yesus tadi, siapa yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan mujizat katanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, nyalah kamu pembuat kejahatan. Nah, orang-orang seperti inilah. Ya. Katanya pengikut Yesus, tapi omongannya masih kotor. Itu bukan pengikut Yesus. Jelas. Di mana di situ ditulis begitu? Ada di ayatnya di mana Yesus sendiri mengatakan ketika dia berkata pengikut Yesus, tetapi dia masih dalam berbuat kejahatan, hidup dalam kedosa, dia bukan pengikut Yesus, tetapi dia pengikut iblis. Oke, sekarang saya balas lagi sama Ibu, bisa? Dan jelas. Bentar dulu, dari buahnya kan lah, bawa narasi dari buahnya lah kamu mengenalnya katanya. Nah, dari buahnya. Iya. Mana mungkin orang yang baik itu adalah pengikut Yesus? Mana mungkin orang yang jahat dan berkata kotor itu pengikut Yesus? Bukan. Itu nggak ada ajaran Tuhan Yesus. Oh, jadi Yesus ajaran Tuhan Yesus, kata kotor menurut Tuhan Ibu. Yesus itu mengajarkan tentang kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, buah-buah roh. Buah-buah roh apa buah-buah dada nih? Kan kotor otaknya kan, itu bukan pengikut Yesus, itu dia iblis. Oke, karena kau bicara kata-kata kotor, sekarang saya buka. Coba kau buka kitab ya. Yesus mengatakan perempuan Samaria itu anjing. Jangan roti disiapkan buat anak, bukan buat anjing. Sama orang Yahudi, Yesus mengatakan, hai kalian keturunan ular beludak, apakah itu tidak kotor? Saya meneladani Yesus loh. Gimana dong? Yesus mengatai perempuan Samaria yang udah sakit pendarahan dikatai anjing lagi. Kira-kira menurut kau itu perkataan bersih apa perkataan kotor? Ayo Ibu buktikan Ibu ini bahwa Ibu ini paham biblos. Ayo Bu. Ya, siapa nih yang diilhami Roh Kudus? Silakan siapa ini? Saya tidak dengerin kata-katanya tadi. Saya sudah mute tadi. Yesus mengatakan kepada perempuan yang sakit pendarahan itu, dia mengatakan bahwa roti itu dikasih buat anak, bukan buat anjing. Jadi perempuan Samaria itu dikatakan anjing sama Yesus. Apakah itu perkataan bersih atau perkataan kotor? Itu perumpamaan namanya, bukan kayak di kitab lain Yesus mengatakan jika engkau tidak bisa membenci bapak ibu. Abu ya, saya tidak mau. Engkau tidak layak di hadapan berbicara dengan orang ini, dan saya bilang di sini saya berkata, bertobatlah sebelum kerajaan Tuhan Yesus datang dan berilah dirimu dibaptis. Dan terima kasih buat di sini semuanya. Saya mohon maaf atas saya sudah dibaptis. Ibu dibaptis pakai apa ini? Berkata-kata salah, saya mohon maaf jika ada yang menyakiti hati kalian. Mohon maaf ya. Saya berdiri dulu dan terima kasih. Jangan sok kudus. Ya, Ibu baca lagi biblosnya ya, Ibu ya. Terima kasih Ibu, baca lagi biblosnya ya. Pak Karen sih terlalu vulgar. Gimana sih Pak Karen ini? Ngomong sama perempuan aja vulgarnya minta ampun. Nah, dijepat sama saya Pak Karen. Resikonya kalau dibilang Yesus satu-satunya Tuhan ya begitu Abu ya. Gimana sih? Masa di bapak dibuang?
Jangan vulgar, terlalu vulgar juga, kagak enak. Pak Karen gimana sih? Yang kemarin yang naik lagi Abu ya. Iya nih, saya coba. Tapi serius loh Pak Karen. Kok Pak Karen ini agak lain dari yang lain pemahamannya, agak bingung. Ya, saya agak lain karena saya ikuti yang tertulis Abu ya. Kalau nggak tertulis ngapain tak ikuti? Oke, saya sapa dulu Mr. Ben. Mr. Ben, Muslim apa Kristen, bro? Assalamualaikum, Muslim bang. Oke, siap. Abangku, nggak apa-apa di bawah dulu ya, biar berlanjut dulu. Afwan ya. Iya siap. Oke, sehat-sehat abangku ya. Oke. Masya Allah, siap abangku. Assalamualaikum. Aduh, berserak. Nah, Pak Huta Galung, Pak Richard, semuanya pada mundur, gak mau naik kalau ada Pak Karen. Heran gua. Heran. Ada nih Pak Huta Galung, ada Pak Huta Galung, ada Pak. Ya maklum lah. Nih Pak Huta Galung, selamat sore Pak Huta Galung. Selamat sore, brother. Oke, Pak Huta Galung gimana kabarnya? Sehat? Bentar dulu Pak Karen, bentar. Pak Huta Galung gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bang. Oke, sehat. semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, Pak Huta Galung, gimana? Sekarang Anda ini posisi Kristen yang Tuhannya ada berapa? 1, 2, apa 3 Tuhan Pak Huta Galung? Tuhannya satu, Bang. Satu, Pak Karen ini beda dari gimana sih? Satu, lanjut. Tuhan satu. Disabilitas dong. Berarti pantatnya Yesus ada 2 Pak Huta Galung atau apa satu ini? Ya, sebagaimana anatomi manusia sama, Bang. Sama. Satu. Coba Pak Huta Galung baca Wahyu 22 ayat 3, coba baca. Bacalah. Dalam teori hukum siapa yang mendalilkan dia membaca. Tadi, oke, di situ dikatakan bahwa tidak akan ada lagi laknat tata Allah dan ada pemisahan dan tata anak domba. Ada berapa tahta di situ Pak Huta Galung? Tata anak domba, tata anak Allah. Ya. Kalau kita baca letterlet itu 2 tahta. Ya. Kalau dibaca tidak letterlet berarti 1 pantat. Betul. 1 pantat bisa. Ya. Kalau tidak letterlet 1 pantat berarti kan. Tapi kalau baca secara letterlet 2 tahta, begitu kan begitu. Kemersian dong Yesus berarti pantatnya ada 2. Itu gimana maksud penjelasannya? Alkitab. Waduh, sebentar. Abang dulu nih. Penjelasannya Bapak bagaimana kalau begitu? Sebentar, Bang. Tunggu selesai dulu ini. Kita hormati, Bang. Abang dulu lah, aku stop dulu. Oh iya, bunyi masjid, iya. Wah, dia dekat masjid ya. Di sini juga lagi adzan ya. Saya mute dulu ya. Ini luar biasa Pak Huta Galung menghormati adzan. Lanjut, keren. Saya rubah filter lah biar serupa dan segambar dengan Pak Huta Galung. Kalau tadi kan segambar dan serupa dengan ibu itu. Saya juga kadang bisa berubah wujud. Kadang wujud yang bicara, kadang enggak begitu. Kadang nanti saya bikin pakai filter 2 pantat nanti sebentar. Mirip. Masa saya mirip Taipudin? Taipudin agak lebar bibirnya. Saya enggak lebar banget kalau saya. Ada aja. Saya kena tombak kemarin Abu ya.
Tapi ngomong-ngomong mukanya Karen ini kayak Syarifudin ya. Gimana? Kenapa sih ditampilin begitu-begitu Pak? Yang standar aja Pak wajahnya Pak Karen. Yang standar aja. Saya ngikuti dengan teman pembicara saya. Kalau dia berupa manusia, saya jadi manusia. Kalau dia berupa hewan, saya berupa hewan. Begitu loh. Udah jadi manusia aja Pak, jadi manusia aja dulu. Jangan, nanti banyak yang naksir di bawah. Istri saya 4 janda. Nanti ada yang janda naksir gimana? Siapa yang tanggung jawab, ayo? Istri Anda 4 janda, gimana sih orang janda kok punya suami? Udah lah. Jadi menurut Pak Karen ini Tuhan yang sebenarnya yang mana Pak Karen? Ya Tuhan yang sebenarnya pencipta langit dan bumi ya itu Allah Bapa. Bukan Yesus. Yesus bukan. Yesus Kristus kan diangkat sama Paulus botak gondrong samping. Loh diangkat jadi apa Pak? Diangkat jadi Tuhan. Oh jadi Anda nggak setuju kalau Yesus itu Tuhan? Yang enggak lah, masa di mana Yesus ada menciptakan langit dan bumi? Enggak ada di kitab Kejadian nama Yesus Kristus. Waduh. Kalau begini Pak Karen banyak musuh ini. Mau biar apa dimusuhin? Sebenarnya Bang Andi mau nyerang Pak Karen nggak jadi. daripada ngikuti para goblok-goblok nih, ngapain? Jangan terlalu kencang Pak bahasanya, nanti kena ini. Terkena banned lagi akunmu Karen. Oke Bang. Ya, silakan Pak. Yang satu ini siapa namanya SHT ini? Oke. Ya. Tagalog. Oke Bang. Jadi di dalam saudaraku, dalam Alkitab kami itu ajaib Bang. Jadi Allah yang bukan 3 dimensi coba dinarasikan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh manusia yang ber3 dimensi, sehingga susah untuk menyatakan Allah yang bukan 3 dimensi. Maka perlu personifikasi. Maka ketika kita membaca seolah-olah itu 3 dimensi, padahal hakikatnya tidak. Contoh, di dalam diri saya ada roh, ada tubuh, ada jiwa. Kalau kita narasikan secara letterlet, harusnya ada 3 kursi dong, 3 pantat. Tapi nyatanya saya di alam 3 dimensi memerlukan 1 pantat saja. Walau di dalam saya ada keesaan, singular yang plural. Kurang lebih demikian memahaminya abangku. Tetapi lagi-lagi aku tidak mau mengakui Yesus itu Tuhan, nggak apa-apa. Sebetulnya abad keempatnya Yesus dipaksa Allah Bang. Jadi untuk syarat selamat enggak mengakui Yesus Allah kok Bang, tapi cukup kau terima dia majikanmu, itu yang benar brother. Silakan Bang. Iya. Begitu. Saya menghormati Yesus lebih tinggi sedikit daripada Presiden Prabowo, tapi saya tidak menghormati langit dan bumi karena di dalam kitab Kejadian tidak ada nama Yesus Kristus. Yesus Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Siapa yang mengurapi pencipta langit dan bumi? Tidak ada. Dia manusia biasa yang memiliki firman sesuai Yohanes 1 dan Wahyu 1 ayat 8. Begitu loh bro. Jadi kalau dibilang Yesus Kristus pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan, ya kalian harus bertanggung jawab, memberikan bukti siapa manusia yang berani potong kemaluannya, gitu loh. Kok ada manusia bisa potong kemaluan Tuhan? Aja Pak, disunat bukan dipotong, disunat. Ya sama dipotong disunat, ya apa bedanya Andi? Andi ini ada lagi ngurang. Kalau dipotong kan kepotong Pak, kalau disunat dikit doang yang keluar gitu loh. Iya kan intinya kan dipotong itu. Emang kalau disunat itu cuma diceplok begitu, cuma disemprot begitu. Kulupnya doang yang keluar Pak. Kalau dipotong itu hilang sepotong gitu loh. Oh, ya iya memang hilang sepotong. Masa hilang semua gimana sih? Bang Karen, sebelum lanjut ganti dulu filternya. Soalnya aku berpikir berhadapan dengan Saifuddin Ibrahim. Apalah. Kan, gue bilang apa tadi, mirip Saifuddin. Gak percaya kan? Ya saya gantilah Tagalognya. Yang normal aja Pak. Nah, si Udin datang gini. Iya normal aja Pak. Normal ya, sebentar lah. Teman-teman, udah gue bilang tadi mirip Saifuddin. Iwan Villa, tap layarnya Iwan Villa. Aduh, 19K ini nggak naik angkanya. Kalau begini masih bisa tidak? Janganlah Pak, nggak bagus lah itu. Pusing kepala orang, pusing orang Bang. Kalau pusing kepala Pak, yang normal aja. Normal. Iya Pak.
Tahu malu dia menunjukkan jati dirinya. Waduh, dia ini. Kopi ini hostnya kayak Sama saya nggak enak, takutnya ada yang kejanda kesangsang di bawah. Aman Pak, aman. Ya kan, mohon maaf ya ibu. Normal ternyata ganteng abang ini. Di sini lagi membahas agama, bukan membahas rumah tangga. Silakan Mutagalung. Lanjut. Oke bang, jadi sejak kapan walaupun saya percaya dia itu esensinya Allah, tetapi untuk syarat keselamatan, disclaimer, sejak kapan Yesus dipaksa Allah? Itu sejak abad ketiga, keempat. Nah disitulah terjadi kontekstualisasi. Abad ketiga orang-orang dipengaruhi oleh filosofi. Tentu dibutuhkan penjelasan instrumen yang bersifat filosofi. Lahirlah Trinitas dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi untuk syarat keselamatan nggak perlu mengakui Yesus Allah kok. Cukup kau jadikan dia majikanmu, itu yang benar. Untuk apa? Kau teladani kasihnya, bukan kau teladani hal-hal lahiriahnya. Begitu bang, itu dulu bang. Oke, sebelum ditanggapi Pak Karen izin, Pak Karen saya izin sholat asar ya. Pak Karen saya mohon kerjasamanya. Berharap Pak Karen kata-kata yang kotornya dikurang-kurangi ya. Difilter ya. Oh difilter, lanjut Pak Karen. Lanjut. Siap. Ya soalnya saya meneladani Yesus, Abuya. Ya, oke. Begini Pak Utagalung, kan tadi Pak Utagalung katakan satu, Yesus satu-satunya. Ya sementara saya baca Alkitab enggak. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 55, di situ Stefanus penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit melihat Yesus atau anak manusia itu berdiri di samping kanan. Kalau penerjemahan lama dibilang duduk di samping kanan. Berarti ada dua dong, bukan satu. Gimana dong itu? Di kitab Wahyu ada dua tata, di kitab Kisah Para Rasul ada dua sosok. Kok tiba-tiba zaman now ini jadi satu? Itu kira-kira bagaimana itu aplikasinya? Pertanggungjawabannya ini. Apakah Alkitab ngibul atau Pak Hutagalung yang ngibul di sini? Nah, silakan Pak Hutagalung. Oke bangku. Terima kasih Bang Karen. Jadi saya tadi sudah katakan, karena begitu susahnya merepresentasikan, mengaplikasikan Allah yang bukan tiga dimensi, dibutuhkan personifikasi. Akibatnya orang salah memahami. Tetapi lagi-lagi tidak apa-apa selama engkau meneladani apa sih yang diladani, kasihnya, mengasihi, mengampuni, memberkati, itu yang utama. Makanya tentang sebelah kanan banyak metafora di situ. Sebelah kanan artinya apa? Orang yang dihargain bisa, orang yang mempunyai otoritas itu bisa. Tapi lagi-lagi sesuatu yang merujuk kepada dia itu bukan tentang tiga dimensi, panjang lebar ruang, bukan. Itu tentang sesuatu yang bukan tiga dimensi. Tetapi kan kata-kata kita terbatas bang. Kata-kata kita selalu akan bermuatan tiga dimensi tentang dia yang adalah roh. Roh itu bukan tiga dimensi, tidak terikat ruang dan waktu. Itu susahnya bangku. Tapi lagi-lagi Yesus memberi penyederhanaan. Bukan tentang rumusan-rumusan tentang dia, bukan. Kau teladani dia. Apa kata Yesus? Ketika aku lapar, apa kau kasih makan? Ketika aku seorang diri, apa kau kasih tumpangan? Seputar tentang about love bang. About love, hanya itu doang bang tentang Yesus. Makanya meneladani Yesus melakukan perintah-perintah kasihnya. Karena perintah kasih Yesus yang sempurna. Contoh, humanisme mengajarkan kasih, betul. Tetapi humanisme boleh laki-laki kawin dengan laki-laki. Standar Yesus laki-laki kawin dengan laki-laki dicampakkan keluar dari kerajaan. Begitu bang, silakan bang. Saya kalau yang sampean yang Lai katakan itu saya udah mengerti, tidak perlu diajar. Yang saya mau bantah yang Lai katakan tadi satu Tuhan, Yesus Kristus. Sementara di kitab Yohanes 4 ayat 24 Yesus mengatakan Allah itu roh. Kita akan menyembah Bapa itu di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada di situ Yesus mengatakan suatu waktu nanti kalian akan menyembah Yesus Kristus di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah. Allah itu roh. Sementara Yesus itu bukan roh. Dia daging seperti saya. Punya nonot. Punya pisang. Gitu loh. Dia makan minum, nete, dilahirkan. Begitu. Maka Yesus di situ mengatakan bahwa Allah kita itu roh. Bukan daging. Tidak makan minum berak kencing, enggak. Allah itu tidak makan minum berak kencing. Kalau Allah itu makan minum berak kencing, mati kita. Tainya Tuhan itu besar. Karena di kitab Yesaya dikatakan, rumah apa yang akan engkau bangun, hai Daud? Langit ini tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Kira-kira kencing dan tainya sebesar apa itu kira-kira?
Paham tidak Pak Utagalung? Jadi Tuhan yang besar itu jangan disamakan dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kecil. Maka Yesus mengatakan aku hamba. Banyak di kitab Matius sampai Yohanes, Yesus selalu mengatakan hamba, utusan. Kita nggak bisa buang perkataan Yesus. Kalau kalian punya narasi begini, kalian mengatakan Yesus itu penipu, ngibul. Begitu loh. Ya saya tidak setuju kalau kalian katakan satu. Kalau kalian katakan satu berarti pencipta langit dan bumi Yesus Kristus. Sementara di kitab Kejadian tidak ada data Yesus Kristus, nggak ada. Yesus Kristus itu nanti ada karena ada Maria. Kalau tidak ada Maria nggak ada Yesus Kristus. Mau keluar dari mana Yesus Kristus kalau tidak ada Maria? Sementara Yesus Kristus nanti keluar karena ada Maria. Ada vaginanya Maria. Kalau tidak ada vaginanya Maria nggak ada Yesus Kristus. Paham? Ya, jadi jangan dibodoh-bodohi lah kita lah. Orang-orang Kristen ini kebanyakan dibodoh-bodohi. Udah dibodoh-bodohi, dimintai duit, lagi iuran lagi tiap bulan 10%, lebih mahal daripada pajak negara. Oke bang, aku jawab dulu yang typing. Bukan nggak mau buka cam brother. Saya punya beberapa akun. Saya selalu sopan, selalu santun berdiskusi. Nggak tahu saya kenapa kok dilapor akun saya. Hanya karena beda persepsi, beda paradigma saya dilapor. Jadi ini akun saya belum bisa buka on cam ya teman-teman sabar. Kita baru habis kena tombak juga. Tahu saya juga ini. Jadi nggak bisa dibuka kamera saya itu maksud saya cuma membantai itu saja, saudara apa kandungnya. Kau bernarasi satu Tuhan, sementara di Alkitab tidak ada satu Tuhan. Kalau cuma satu Tuhan berarti Wahyu semua ya. Karena kalau kita baca di Wahyu 5 ayat 6, Yesus Kristus itu serupa seekor anak domba, bertanduk 7, bermata 7. Apakah Allah yang kita sembah adalah seekor anak domba? Kayak siluman berarti dong. Pencipta saya itu segambar dan serupa saya nih, ganteng begini. Seekor anak domba yang bertanduk 7. Paham nggak? Janganlah diserupa-serupakan, singkat-singkat, metafora. Agak sedikit. Akhirnya tersesat semua orang Kristen. Jadi oke bang. Jadi kata Tuhan yang merujuk kepada Yesus itu artinya tetap sama, konsisten bang. Bahwa itu artinya Tuhan, bukan Allah ya. Saya tekankan lagi. Nah, dari mana kata Tuhan? Terjemahan di Indonesia sebelum tahun 1736 dari kata Melayu itu bahas Tuhan. Dan belum ada itu kata Tuhan. Tuhan dibuat oleh Melchior Ledecker ini, gratis nih ilmu nih. Melchior Ledecker main ke warung di sebelah Riau. Ketika yang punya warung mengatakan silakan makan Tuhan, katanya kepada rakyat jelata. Lalu datang tuan tanah, silakan makan Tuhan. Lalu dia kaget, entah itu dalam rangka terjemahan Alkitab, si Melchior Ledecker ini menambahkan H tanpa merubah makna. Maknanya tetap Tuhan, majikan penguasa. Nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Anda ini korban terjemahan. Berbeda tidak apa-apa bang, kita harus berbeda bang. Nggak bisa sama bang. Yang penting santun saya sampaikan. Gini bang. Tetapi dalam perkembangan bahasa, kata Tuhan yang di Indonesia menjadi sesembahan, ilahi dan seterusnya. Karena dulu juga kata pendeta itu artinya kepada orang-orang pintar, sekarang menyempit maknanya. Tetapi konsisten dalam Alkitab kata Tuhan itu artinya Tuhan. Makanya tidak pernah orang Kristen berdoa Allah Yesus, nggak pernah. Lord Jesus, di Inggris juga Lord Jesus. Jadi menurut Pak Utagalung ini Yesus itu utusan Tuhan apa Tuhan? Apapun yang kamu pahami, yang penting kau terima dia sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Pak Utagalung kok nggak menjawab? Sebagai Allah. Jawablah seperti Pak Karen gitu loh. Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan juga iya, Tuhan juga iya. Ya nggak bisa. Begitulah. Kalau udah utusan ya nggak mungkin Tuhan bang. Kan ada yang mengutus itu yang Tuhan gitu loh. Sebentar, begini saya jelaskan. Kita berbeda, tapi nggak usah benci gitu loh bang. Nggak akan bisa sama memang. Bukan membenci. Saya akan ngasih ayatnya, brother. Contoh. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 Sang Firman berubah. Yohanes 1 ayat 14 Sang Firman menjadi manusia. Ya, sementara di kitab lain Yesus mengatakan dia hamba. Di sini ada perbedaan.
Ya, jadi kalau kita maksakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan ya, kita akan berbenturan begitu loh. Ada manusia yang diangkat jadi Tuhan seperti yang Paulus katakan begitu loh. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa Sang Firman itu Tuhan, saya setuju. Tetapi kalau Yesus Kristus itu penamaan bagi raga jasmania, anak Maria, anak Yusuf, tunas Daud, iya. Nah, kalau mau dikatakan Tuhan kurang pas. Nah, saya kasih analogi begini, jika Sang Firman masuk kanalpot mio atau masuk kulkas saya, apakah kulkas saya jadi Tuhan? Seharuskah saya sembah kulkas? Kan nggak mungkin. Ngerti nggak? Ya, jadi harus memisahkan mana yang, kalau teman-teman muslim bilang ya lohir dan batin itu harus dipisahkan, tidak bisa disatukan, begitu loh. Kan Yesus sudah mengatakan Allah kita itu roh, bukan daging. Karena kalau Allah itu berdaging, makan minum berak kencing, wah mati kita diberai Tuhan. Bumi ini pijakan kakinya Tuhan loh, pencipta langit dan bumi. Kira-kira sebesar apa tainya sama kencingnya itu sebanyakan? Nggak mengerti ya Pak Utagalung. Nah, Pak Utagalung kalau mentuhankan satu, iya Bang, kita akan saya mengikuti Alkitab, begitu loh Pak Utagalung. Iya, sebentar Bang. Iya, maksud saya begini, apapun narasi kita memang pada akhirnya tidak akan bisa sama Bang. Kita bertukar informasi statusnya kalau itu diskusi sehat. Netizen lah yang menilai gitu loh Bang. Saya mau mengatakan bahwa untuk syarat selamat enggak mengakui Allah Bang. Punya imani saja. Itu Kyrios. Roma, sebentar Bang. Roma 10 ayat 9 dan 10 menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Kyrios Bang. Artinya menerima sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah kok. Walaupun saya percaya ada tertulis Wahyu 21 ayat 7, siapa menang, sebentar Bang. Siapa menang dia akan menjadi anak-anakku, aku akan menjadi Allahnya. Allah di situ Theos. Jadi kami memahami dia Allah, no problem Bang. Yang penting bukan diterima sebagai Allah, diterima sebagai Tuhan atau majikan. Itu yang penting Bang. Gitu loh Bang. Roma Tuhan itu Bang. Jadi sudah benar kami membuat dia sebagai Tuhan. Begini sebentar saya jelaskan sedikit. Makanya sesuai dengan narasi Anda sebentar. Silakan. Saya janganlah kau mengajarkan ketidakcerdasan. Ya banyak orang yang nonton di bawah. Begini, Bapa, Firman dan Roh Kudus, tiga identitas yang adalah satu Allah perjanjian lama. Sang Firman itu keluar dari dalam Bapa, tinggal Bapa dan Roh Kudus. Itu terbukti di saat Yesus dibaptis, ya. Jadi itulah mengapa saya katakan ada dua, karena Sang Firman itu sudah tinggal selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Maka di dalam kitab Wahyu 22 ayat 3 ada dua tata. Tatanya Sang Firman dan tatanya Bapa dan Roh Kudus. Begitu loh. Masih belum paham? Ya banyak berdoalah, Pak. Jangan cuma dengar pendeta nanti dibodohi, miskin melarat, kau nggak dipeduliin sama pendeta. Penting dia kaya. Saya udah sering dibodohi sama pendeta masalahnya. Udah nggak mau dibodohi lagi saya. Oke Bang. Aku pikir jangan dipotong dulu Bang. Sebentar aja pun. Ya, jadi untuk syarat selamat tidak memaksa orang percaya Yesus Allah, bukan, itu ngaco, itu abad ketiga, abad keempat itu. Makanya rumusan ketuhanan, trinitas, semua unitarian, sabelian bagi saya selamat, karena bukan di perspektif kita keselamatannya, tetapi buahnya apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati, itu kok ingin saya ajarkan. Walaupun kami memahami dia adalah Allah itu sendiri, tetapi kalau ada orang tidak mengaku dia Allah, nggak apa-apa, selamat kok. Yang penting dijadikan dia majikannya. Kyrios artinya Tuhan, itu loh yang mau saya katakan Bang. Nah, emang apa yang diajarkan Yesus? Ketika aku lapar, apa kau kasih makan? Brandnya harus Yesus, karena dunia pun mengajarkan kasih. Itu loh maksud saya Bang. Harus standarnya Yesus gitu loh Bang. Ya, udah tahu di situ saya kalau Kristenan. Itu. Nah, maksud saya begini, kita lagi fokus dulu di satu Tuhan ini. Iya, kan Sabar tidak dulu. akan Itu bisa aplikasinya paham daripada mentuhankan Yesus. Ya saya enggak sudah paham, enggak usah kau jelaskan, udah di luar kepala aku itu. Yang saya mau yang kita bahas Bang, ini walaupun abang satu pintar, Tuhan atau dua Tuhan itu, begitu loh. Jadi sesuai yang tertulis. Nggak usah kau bahas itu kasih, berbuat baik. Nggak usah kau ajar, saya sudah lakukan semua habis, harta aku tak bagi-bagi sama orang miskin, sama janda-janda.
Iya, tapi kalau nggak berdasarkan brandnya Yesus nggak selamat. Iya, Bang. kau khotbah itu, kalau kau bilang kasih perpuluhan, saya pelaku perpuluhan nomor 1. Saya tidak bayar 10%, saya bayar 35%, kadang sampai 50%. Nah, Apalagi kau mau jadi kasih sama saya? Kasih. perpuluhan Saya sudah pun sering difitnah, bahkan pernah masuk sebentar, penjara Bang. karena difitnah. Nggak balas saya, nggak balas. Nah, jadi nggak usah kau ajar kasih. Yang kita Iya. mau bahas Tuhan 1 apa 2 gitu loh. Jadi mau apapun narasi saya, itu hak saya, Bang. Kita hanya berdiskusi, bertukar informasi. Netizen yang menilai gitu loh, Bang. Itu namanya diskusi mutar-mutar. Menurut Gitu perspektifmu, abangku, kita nggak akan bisa sama, Bang. Begini yang terakhir saja lah, apa Begitu Utagalo. loh, Bang. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 di situ dikatakan, ya, yang antikris itu ialah mereka yang tidak mengakui baik anak Yesus Kristus dan Bapa. Ada 2 di situ, bukan 1 kayak Yesus Kristus doang. Jadi antikris itu tidak mengakui baik Bapa maupun anak. Bukan setiap orang yang mengaku Yesus Kristus Tuhan, bukan, balul, bodoh. Kan di situ dikatakan mengaku Bapa, baik Bapa maupun anak. Apakah Bapa adalah anak? Anak adalah Bapa? Kan enggak. Masa anak saya adalah saya? Kan bukan. Di dalam kitab Yohanes, Yesus mengatakan Bapa punya kehidupan sendiri, anak punya kehidupan sendiri. Enggak ada 1, 2. Kitab Matius sampai Wahyu itu menyatakan 2 oknum di situ, bukan 1. Jadi firman tetaplah firman, firman tidak masuk kanal potmio, lantas kanal potmio jadi Tuhan. Atau firman masuk ke kulkas saya jadi Tuhan, enggak. Ya, firman tetaplah firman. Sekalipun firman itu ada di dalam Kristus Yesus, kealahannya tidak hilang, dia tetap 1, tetap esa dengan Bapa. Tapi Yesus Kristus ya manusia, utusan, nabi, bukan Tuhan. Di mana Yesus Kristus pernah menciptakan Adam dan Hawa? Nggak ada nama Yesus Kristus di kitab Kejadian, nggak ada. Begitu loh, harus memahami begitu biar umat ini tidak pusing, puyeng, udah dibikin pusing, mintai duit lagi. Oke, jadi aku bingung nih, Bang, nanggapin dari mana nih? Sebenarnya terlalu banyak topik yang harus menarik, diperjelas, mintain uang. Saya tidak minta topik lain, minta topik 1 Tuhan atau 2 Tuhan. Begitu saja, nggak usah mutar-mutar di perilaku, ya sifat kasih. Nggak usah kau ajar kasih sama saya. Habis hartaku sama orang, saya kasih bagi-bagi orang lain. Saya punya istri 4 janda, tak sangoni semua. Mana lagi? Kurang apa lagi? Kan lanjutnya gitu, anak Betawi. Yang kita mau bahas 1 aja, Tuhan 1 apa 2, itu aja, nggak usah yang lain. Maaf ya teman-teman di bawah ya, saya pakai kacamata ini bukan buat gaya, ini kacamata baca ini. Yang komentar-komentar aneh-aneh ini. Ini kacamata kuda ini buat baca. Oke, Bang, tadi sudah aku jawab bahwa untuk syarat selamat tertulis di Roma 10 ayat 9 dan 10, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sudah, itu jawabannya. Nah, tentang perpuluhan, memang agama seperti itu. Iya, ya, kan kita berbeda, Bang. Abang mau menafsirkan itu 2 nggak apa-apa. Tapi saya menafsirkan roh itu bisa masuk ke dalam ruang dan waktu, bisa di dalam ruang dan waktu, tetapi tidak akan aku paksakan itu menjadi 3 dimensi. Di situ kita tidak ketemu, Bang. Abang selalu memahami bahwa itu adalah 3 dimensi sehingga abang berpikir sosok. Kenapa? Abang pisahkan. Emang roh bisa dibagi-bagi? Nah, di situ kita tidak akan nyambung, abangku. Saya mau membawa esensi dari kekristenan adalah menerima Yesus sebagai majikan, itu yang terpenting. Oh ya salah kau berarti, bro. Iya, kan saya sudah katakan. Bisa dibagi-bagi bagaimana? Iya, mau salah pun netizen. Begini, penjelasan Tritunggal itu sebenarnya kita bertukar informasi saja. Iya, keesahan Tuhan itu bahwa firman dan roh sebentar, kudus. Bang. Esa 1. Abang kan sudah lebih banyak bicara, Bang. Dan masuk di dalam Yesus, berada di dalam raganya Kristus. Begitu loh. Masa begitu aja kalian tidak bisa paham-paham? Sebetulnya iya, kalau aku sih lebih banyak materi ku ceritakan daripada framing, Bang. Dengarkan dulu saya. Sebetulnya ilahi tidak bisa dikonsep, Bang. Karena kenapa? Tidak ada rumusan yang sempurna bisa. Jangan dipotong dulu, Bang.
Tidak ada rumusan yang sempurna bisa merumuskan ilahi. Bagaimana mungkin orang yang terdiri dari 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi, dan terikat ruang dan waktu mencoba mengkonsep sesuatu yang bukan 3 dimensi, tidak terikat ruang dan waktu, itu tidak akan sempurna. Ya sabar Kan belum dulu. Kau selesai. katakan saya mengkonsep. Saya Kan tidak masih mengkonsep. aku, Saya Bang. membaca sesuai pernyataan Nanti Yesus dan dulu. murid. Makanya saya tidak berdasar pada Tritunggal, Unitarian, Sabelian, tidak. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka yang merumuskan dirinya. Karena perintah dia bukan dirumusan kok. Nggak bisa dirumuskan ilahi. Perintah Tuhan adalah mengasihi, mengampuni, memberkati. Tetapi sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu, gantian kita, Bray. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah mengasihi, mengampuni, memberkati sesuai brandnya. Nah ini dia. Udah Brandnya saya harus lakukan. Yesus. Lebih banyak dari saya Iya, lakukan dari kalian. Iya, brandnya harus Yesus, Bang. Abang tidak brandnya Yesus. Karena brandnya Yesus dilarang istri 4. Bagaimana engkau mengasihi kalau kau terbagi-bagi istrimu sampai ke 4? Nggak akan bisa. Brandnya harus Yesus. Ini bagus ini bagus ini. Karena kau sebut begitu, ini bagus ini, cocok ini, senang saya. Saya senang dengan orang jujur begini. Di mana perintah Yesus tidak boleh poligami? Ayatnya. Baca, ayo. Enak Siapa menikah dengan Kau istri lari dari satu Tuhan sekarang ke poligami, ayo. Iya. Kau. Karena brand, makanya aku katakan, sabar Abang dulu, melakukan jangan brand-brand. Ayatnya Yesus melarang poligami, awas jangan kau mencret. Siapa menikah dengan suami yang telah diceraikan, dia berbuat zina. Siapa menikah dengan istri yang diceraikan, dia berbuat zina. Karena itu seorang laki-laki dan seorang perempuan akan bersatu. Tidak disebutkan 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Begitu. Oke. Jadi, baca kitab Hosea 3 ayat 1. Baca. Berarti jangan sampai Siapa Tuhan yang mendalilkan? Tuhannya kita ini lagi linglung atau pingsan atau mabuk. Baca Hosea 3 Makanya ayat saya 1. katakan, Abang berbuat kasih kalau brandnya bukan Yesus, Abang tidak selamat, Baca Pak. ayat sesuai ayat. Perintah ini firman Siapa Tuhan. yang mendalilkan, dia yang membaca. Oke, saya baca ya sebentar. Saya ambil kitab dulu. Sabar. Saya ambil kitab dulu. Sabar ya, saya ambil kitab ini. Biar jelas lah. Hosea 3. Oke. Sambil nunggu Bang Karen, saya mau mengatakan bahwa standar keselamatan di Yesus meneladani Yesus. Brandnya harus Yesus. Berbuat kasih boleh, tetapi kalau bukan brandnya Yesus tidak sempurna. Saya sudah kasih contoh tadi. Oke, Humanisme betul kalau manusia kau bilang brandnya Yesus, tetapi boleh harusnya kau laki-laki jomblo. kawin dengan laki-laki. Abang bukan brandnya Yesus. Kenapa? Abang 4 istrinya. Sebentar. Kau bilang brandnya Yesus. Brandnya Jangan Yesus ngamuk, Bang, itu jangan ngamuk. jomblo loh. Iya. Jangan ada yang ngamuk, jomblo loh. Yesus tidak kawin. Kalau kau mau ikut brandnya Yesus tidak boleh kawin. Ayo, Yesus tidak kawin kalau kau mau ikut brandnya teladannya Yesus. Ayo. Kalau kau mengatakan bahwa brandmu adalah brandnya Yesus, harusnya kau tidak kawin. Oh, ayatnya saya sudah dapat. Sambil menunggu Bang Karen, saya akan jawab ya. Brand ini yang saya mau kau brand. Oke, jadi kalau begini ya teman-teman ya, brandnya Yesus itu sebenarnya tidak kawin, menjomblo, memberikan tubuh, jiwa, rohnya itu kepada Tuhan, nggak boleh beristri. Ya, itu brand. Kalau Huta Galung kawin berarti cabul, ya, tidak sesuai standar surga. Karena kau sebut brandnya Yesus ya. Saya baca firman Tuhan yang sesuai dengan kau bilang poligami. Ya, kitab Hosea 3 ayat 1. Saya baca ya, kuat-kuat ya. Dengar, jangan terhempas dengan angin badai. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ini firman Tuhan berfirman, ini Yesus kayaknya ya. Saya bacalah. Berfirmanlah Yesus kepadaku. Pergilah lagi, garis bawahi, pergilah lagi. Ini so 3 kali ini, apalagi lagi ini. Garis bawahi. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ingat, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ini perintah loh, firman Tuhan. Ini perintah poligami. Katamu tadi Tuhan larang. Apakah Yesus pikun atau Yesus tuli? Atau Yesus baca, abang lebih banyak framing loh daripada materi. Bacalah, baca. Materi ini saya baca ayat loh. Tagalung gimana sih? Tadi katanya kau bilang tidak ada ayat poligami, di Alkitab ada. Pak Karen, Anda seorang Kristen ini, Kristen yang memberikan permintaan naik hampir 10 loh. Wah, ini Pak Karen nanti diserang. Kasih naik semua profesor doktor kabirator kotor ke sini. lanjut Pak Huta Galung. Aduh.
Memang data-data itu jelas tadi ya kan lagi. Ustaz Galung bilang brandednya Tuhan itu apa istri satu. Di mana? Yesus enggak kawin loh. Jangan kau fitnah Yesus kawin loh. Di mana ayatnya kalau Yesus kawin istri satu? Ayo. Ya kasih bukti lah sama saya biar tak ceraikan istri saya yang 3. Sudah abang baca. Oke, saya menjawab dulu ya. Iya, ada perintah poligami firman Tuhan, firman Yesus ini. Oh alah. Ya. Silakan abang dulu lah. Jadi kitab Hosea 3 ayat 1 ini bukan firman Tuhan ini. Firman siapa ini? Firman Yahudi. Firman siapa dong? Kan di sini Tuhan besar ini semua ini. Yesus dong ini berarti. Kan katanya cuma satu Tuhanmu. Gimana dong? Oke. Pak Tagalung kalau sudah menyerah ya, kalau menyerah bukan bang, aku setiap mau bicara dipotong bang. Silakan ya, silakan Laut Tagalung bicara tapi jangan khotbah lah. Masalah kasih itu nggak usah kau ajarkan, sudah saya lakukan semua. Iya, kalau brandnya bukan Yesus bang, abang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, tidak selamat bang. Contoh tadi, mana ayatnya? Iya, brandnya harus Yesus. Kau bilang tidak terima Yesus sebagai Tuhan, mana ayatnya? Ayo. Roma. Ntar aku jawab dulu ya ayat abang ini. Ntar aku diam dibilang gak kejawab. Kasih kesempatan dulu aku bicara, Bray. Oke. Ya saya minta ayat. Kau katakan kalau kita mengakui Yesus kasihlah aku dulu menjawab. Nah, coba ayatnya. Nah, yang kau baca tadi itu perjanjian lama dan bagian dari kitab para nabi. Oke. Di Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi, ingat, berlaku sampai pada zaman Yohanes. Artinya era Yohanes, era Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Siapa menikah dengan suami yang diceraikan atau menikah dengan laki-laki yang diceraikan, ia berbuat zina. Baru tentang orang yang menjomblo. Kalau kamu tahan bertarak, lebih baik kamu tidak menikah. Tetapi kalau kamu tidak tahan bertarak, menikahlah kamu. Tuhan ajarkan. Tetapi selalu Yesus memberitahu, iya begitu. Jadi yang abang bacakan tadi itu kitab para nabi, berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak era zaman Yohanes, hukum Yesus yang kita teladani. Yesus tidak pernah menyuruh kawin 4. Jadi kalau abang melakukan kasih, kalau bukan standar Yesus, abang tidak selamat. Makanya di mana ayatnya abang bilang menerima Yesus? Bro, kalau standar Yesus itu jomblo, bukan kawin satu, bukan. Di mana ayatnya Yesus bilang kawin satu? Di mana ayat? Sebentar dulu. Di mana ayatnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kawin satu cukup, jangan nambah-nambah, ayo. Jangan marah dulu bro. Tadi ya keren kali di awal argumentasimu lo. Mantap, pantat 2 dan seterusnya. Tetapi giliran ku jawab kau potong mulu. Netizen nggak mendapat sesuatu abangku. Keren kau, lakukanlah kasih. Tapi kalau bukan standar Yesus, tidak Galung begitu loh. Itu ayat dari tadi ku kasih ayatnya loh. Lukas 16 ayat 16. Nah ini mau ku jawab lagi. Di mana ayatnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mau ku jawab Roma 10 ayat 9 dan 10, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya pada hari ketiga Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, sebab dengan mulut orang mengaku diselamatkan, dengan hati orang percaya diselamatkan. Itu jadi perbuatan baikmu, perbuatan baik orang. Roma 10 ayat 9 dan 10. Ampun dah Tuhan. Ayatnya saya mau buka Alkitab ini lu, saya buka Alkitab ini lu. Alkitab saya mau buka Alkitab ini lu. Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ya. Jadi saya mau katakan teman-teman, ya ayat 9 dan 10. Saya mau katakan teman-teman, kalau kau berbuat baik, kalau tidak brandnya Yesus, kalau tidak menerima Yesus sebagai majikan, gak selamat kamu. Karena standar kasihmu tidak sempurna tanpa Yesus. Bacalah bang, baca. Tadi saya bilang ada 2 Tuhan. Kok nak menerima Yesus sebagai Tuhan, bagaimana Yesus Tuhan? Mau berapapun tafsirmu, kamu harus menerima dia sebagai majikan. Itu yang penting bang. Tulis kok gimana sih? Tadi kan katanya kau bilang satu. Saya sudah tunjukin ayat. Antikris itu tidak mengakui baik bapak maupun anak. Tahu itu antikris, tidak mengakui bapak, cuma mengakui anak. Begitu loh. Saya mengakui keduanya, mengakui bapak Allah, mengakui anak sebagai Tuhan. Sebentar dulu. Gimana dong? Begini, Yang antikris sampean nunjuk-nunjuk antikris saya gimana? Jadi
semua yang baik Trinitarian, Unitarian, Sabelian mengakui eksistensi Bapa, mengakui eksistensi Anak atau Firman, mengakui eksistensi Roh Kudus. Mereka hanya merumuskan, yang satu merumuskan Trinitas, yang satu merumuskan Unitarian, yang satu merumuskan Sabelian. Kami semua mengakui eksistensi itu. Lalu yang dimaksud dengan menolak Bapa, menolak Anak, mohon maaf nih teman-teman, Allah tidak beranak, itu menolak Bapa. Allah tidak diperanakkan, menolak Anak, itu antikristus. Itu tafsir kami, brother. Coba baca Roma 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Iya, Bangku. Roma 10 ayat 9 dan 10. 9 dan 10. Saya baca di Baca, ayatnya. baca. Ya, sebentar saya baca. Sebab Silakan, jika silakan. kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, terjemahan lamanya Tuhan, bukan Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah Tadi kan telah aku ngomong gitu, Tuhan. Tuhan bukan Tuhan. Kau ngada-ngada lagi, nambah-nambah ayat Dari kau. tadi, Mak, berarti abang narasi saya di awal nggak abang dengar. Syarat kan saya selamat bilang menjadikan Tuhan Tuhan yang kok saya benar, ngomong bukan gitu. satu Tuhan. Dua Tuhan, bukan satu Walah, Tuhan. ini komplit Baca paradigma. baik-baik. Lanjut dulu bang. Dibaca dulu abang tuh, baca dulu lanjut. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah Bapa, ya ini ada dua sosok bukan satu, telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dengan hati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ada dua sosok, Bapa yang membangkitkan Yesus. Kau lagi terjebak di sini, bukan satu Tuhan di sini, dua. Ya, ayat 10 saya baca ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada dua. Tuh. Jadi Allah Bapa membangkitkan Yesus Kristus. Itu kita harus percayai, bukan satu loh. Apa Jadi Yesus titik itu berat mengakui? ayat itu bang, titik berat ayat itu, Tuhan tidak marah pemahamanmu. Mau Bapa silakan, Anak silakan, tetapi kau terima dia sebagai Tuhanmu bang. Itu yang terpenting, karena di bawah kolong langit ini tidak ada namanya yang olehnya kita selamat. Kau Di terima. sini ayatnya 9 sudah cukup jelas. Iya, Jangan aku ikutin menipu, abang, Bang. aku ikutin abang, aku ikutin abang. Sebentar saya Bapak, baca betul. lagi. Sebentar saya baca lagi kuat-kuat ya. Aku ikutin abang, tetapi harus kau terima dia sebagai majikanmu, itu yang penting di situ. Iya memang. Aku ikutin abang, abang. Saya bilang ada dua Tuhan, bukan satu. Gimana sih Utagalung? Sebentar dulu. Mutar. Sebentar saya Abang baca sudah ulang. terima saya Yesus baca ulang. nggak sebagai Tuhanmu? Bagus. Nah, silakan. Saya bilang kan silakan. dua Tuhan. Yesus tuh Yesus adalah apa utusan atau Aku ikutin Tuhan? abang. Segala Tuhan. Aku ikutin abang sama kita, nggak apa-apa. Allah Bapa adalah Tetapi- pencipta, begitu loh. Oke, aku ikutin abang. Saya baca dulu Kita ayat sama yang nih. kau bawa tadi itu bagus. Sebentar, sebab jika kamu Silakan, mengaku dengan silakan. mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam Tuhan, hatimu betul. bahwa Allah Bapa telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di sini ada dua sosok, bukan satu. Paham? Betul. Makanya Oke, saya selalu oke. mengatakan Aku ada ikut- dua tahta, itu betul, bukan satu. Oke, aku ikutin abang. Oke, aku ikutin abang. Ya iya, nggak Yang bisa kita kau sembah framing Bapak satu, Allahnya satu, Yesus. satu. Oke, tetapi yang terpenting di situ, apakah abang sudah menerima dia sebagai majikanmu, Tuhanmu? Oh sudah, nggak perlu kau ajar kita orang karismatik. Nah, Oh. masuk. Ya Apa, sudah. Yesus menyuruh dibaptis. Abang sudah dibaptis belum? Kita dibaptis selam, saya sudah 3 kali. Tiap hari juga mandi saya. Saya di Oke, gereja baru Pantekosta kedua. dibaptis. Saya di gereja Prosetan waktu masih kecil dibaptis percik. Ya, di gereja Karisma apa Pantekosta dibaptis. Yang ketiga di gereja Karismatik juga saya dibaptis. 3 kali saya dibaptis. Kurang. Mau tambah 4 kali Tapi kayak istri sekarang saya. kan abang tidak abang kan tidak mengakui baptis lagi kan sekarang. Sekarang abang tidak mengakui itu lagi kan? Kita orang karismatik mana Betul tidak nggak? mengaku baptis. Piye toto. Ya itu intinya utama kita orang Oke. karismatik ya baptisan. Gimana sih? Iya, harus menerima Yesus waktu sebagai masih Tuhan, bayi meneladani di Prosetan. perintahnya. Saya dulu Prosetan Utagalung. Saya dulu Prosetan waktu masih bayi, ya. Saya dibaptis. Ya suratnya ada. Di saat saya masuk Pantekosta, saya dibaptis selam. Masuk karismatik, saya baptis lagi 3 kali. Masih kurang. Mau tambah sekali lagi. Oke, abang mengakui nggak kebenaran baptis itu perintah Yesus? Mengakui nggak? Iya mengakui. Oke, keren. Lalu perintah Yesus agar abang setia kepada satu istri, abang lakukan nggak?
Di mana ayatnya? Enak nih. Di mana ayatnya satu istri? Ayo. Di mana ayatnya Yesus suruh itu setiap bilang satu abang istri? tidak menjadikan Yesus sebagai Tuanmu, berarti abang tidak selamat. Itu loh yang mau saya maksud. Loh, ya di mana ayatnya Yesus memerintahkan satu bukan sebagai istri? Allah. Kau huta-galung mutar-mutar. Saya minta ayatnya, Siapa nggak dikasih menikah? ayat dari Siapa? tadi. Mana ayatnya? Siapa Di mana ayatnya Yesus menikah bilang, itu cukup tinggal satu bisa istri? menikah dengan suami yang di Tidak ada data di Bible mengatakan perintah hanya satu istri, nggak ada. Nggak ada. Huta-galung. Kalau nggak ngibul bukan karisteng ini namanya. Yesus. Bukan. Siapa Yang menikah ada di dengan Bible istri itu yang dengerin Sam diceraikan, tangannya. dia Bentar, Bang. berbuat zina. Bang, yang ada di Siapa Bible itu menikah dengan suami yang diceraikan, dia berbuat zina. Yang ada di Gitu Bible loh. itu Matius 19 nomor 6. Orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Ayat perceraian. Keceraian. Bukan ayat istri satu. Nggak ada itu. Tahu Oke, saya ayat lanjut. itu, nggak usah diajar. Kalau nggak bohong, nggak dapat Jadi perpuluhan. jangan halangi Pak Karen kalau istrinya lebih satu. Memang nggak ada perintahnya. Gitu. Ya orang masih lapar, masa dilarang nambah gimana sih? Ada di kitab Hosea disuruh pergilah lagi kok. Itu firman Tuhan loh. Saya tunjukkan ya, ini firman Tuhan ini. Saya balik kamera. Ya, saya masih buka kitab Hosea ini. Biar kalian paham lah. Gimana sih? Ya, Hosea 3. Ngapain nipu-nipu? Nggak usah nipu-nipu, itu nggak mendatangkan ini berkat. Tapi kan perpuluhan lancar Pak Karen. Kan perpuluhan lancar Pak Karen. Iya, ini pendeta-pendeta ini kalau nggak nipu nggak dapat makan mereka. Baca ayat 1. Berfirmanlah Tuhan, ya berfirmanlah Tuhan ini ya. Ini Tuhan ini THE besar semua ini. Kepadaku pergilah lagi garis bawahi. Ya, ini. Oh, belum buka kamera saya. Ini berfirmanlah Tuhan. Ya. Ini Alkitab loh. Jangan kau utak-galung, jangan bantah Alkitab. Ini apa firman Tuhan yang menyuruh poligami. Ya, firmanlah Tuhan kepadaku. Ini Tuhannya huruf besar. Ya, ini bukan Paulus yang berfirman ya. Ini Tuhan ini, pencipta langit dan bumi. Pergilah lagi, garis bawahi. Pergilah lagi, berarti berulang kali. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Kau bilang katanya dilarang. Ini berfirman. Ini firman Tuhan ini. Wah, kemana utak-galung? Kok pergi? Main ada itu. Diminta ayat. White po, ganti pemain. Alah. Pergi dia. Halo Bang Karen. Macet dia. Halo. Ya, halo, White. Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karen, saya tambahin Pak Karen. Pak Karen. Coba dibaca 1 Korintus 6 nomor 2628 tuh. Apa itu? Itu boleh poligami di situ. Ya, iya, memang ada di perjanjian baru ada. Cuma saya bawa dulu di perjanjian lama. Kalau dia bantah kan kita bisa baca perjanjian baru. Tapi udah kabur. Baca dulu Pak Karen, nggak apa-apa. Saya boleh jawab. 1 Korintus. Pak Karen. Bentar Bang. Boleh. White, 1 Korintus dulu Bang Karen. Bacakan mana nih? Biarin dia. 1 Korintus. Kristen saya. Ya udah diakui Pak De tadi. Boleh poligami kalau Pak Karen. Udah diakui dia. Nggak, biar Kristen lainnya tahu. Iya juga sih. Ini White ini Kristen apa bukan? White. Kristen ya. Ya udah 1 silakan. Korintus berapa? 1 Korintus berapa Pak De? 1 Korintus 7 dari ayat 2728. 1 ke 7 2. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kata Hosea, pergilah lagi, garis bawahi seulang kali nih Hosea berkawin ini. Ya. Kalau dibaca di ayat 2, jadi perempuan itu dibayar Hosea dengan 1,5 karung beras. Ya, baca ayat 2-nya.
Jadi kalau tadi Huta Galung bilang tidak Hosea boleh 3, gimana dong? nggak boleh memang Ketuaan- hanya satu istri. Nanti saya kasih ayatnya tertulis hanya satu istri, Sambang. Nah, coba. Salam, Oke. salam. Nah, ini enak nih ayatnya. Ayatnya Jadi- Yesus bilang satu istri. Oke. Saya belum pernah baca soalnya. Di Alkitab, sebentar, di Alkitab tertulis hanya satu istri ada. Sebentar. Di mana coba. Kalem. Jadi di Hosea itu Pak Karen, kalem ya. Di Hosea itu kan disuruh mencintai, betul? Iya. Tetapi kan tidak disuruh menikahi. Kita kan disuruh mencintai semua orang. Kita bedakan begitu ya? mencintai dan menikahi. Oh, kalau mencintai di Betul. Hosea itu dibayar pakai 1,5 karung beras loh. Apakah mencintai tetanggaku harus saya bayar 1,5 karung beras? Mencintai. Oh, begitu ya cara Hosea berapa? mencintai ya. Saya Firman baca Tuhan. dari sini. Hosea Hosea berapa? 3 ayat 1 dan 2. Hosea 3 ya. Iya, Hosea Oke. 3 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilah lagi. Garis bawahi, Cintailah pergilah perempuan yang suka bersumbal dan berzina. Betul? Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Betul? Betul. Sekalipun Senang saya. mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dan tidak bersundal dan Sudah, dengan sampai tidak dua menjadi saja, nggak usah kepunyaan baca seorang sampai laki-laki habis. juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Oke? Tidak bersetubuh dengan engkau. Gue ulangin. Di ayat 1 dikatakan, sebentar. Di ayat 1 dikatakan kita harus mencintai, bukan disuruh nikahi. Ayat 2 dikatakan apa bentuk cintanya dengan diberikan 3 sikal. Ayat 3-nya faktanya tidak ada persetubuhan di sana. Clear. Oh, dia cuma dilihat-lihat. Clear ya? Raba-raba. Dipegang-pegang berarti. Cuma dipajang baru dilihat-lihat, dipegang-pegang Tidak atau ada gimana? persetubuhan. Nah, Gimana? itu kan analisa Anda. Di sini jelas. Itu kan analisa Anda. Iya, pergilah jadi jelas lagi ya. lantas Di dibayar, ayat lantas 1. diapain maksudnya? Nah, itu bentuk cinta. Kayak kita Bentuk kayak cinta sumbangan. saja. Oh, Pak Karin pernah jadi kalau nyumbang saya mencintai tetangga Sebentar. saya wajib bayar dengan beras asal karung setengah begitu. Nah, bukan bentuk cinta sekarang. Ya, kalau Pertanyaan kau saya, mau Pak bawa Karin narasi pernah ini nggak seperti nyumbang? itu, berarti tetangga-tetangga Pak saya Karin pernah banyak nyumbang juga nggak? yang seperti ini. Apakah saya harus kasih beras 1 karung setengah Pertanyaan begitu? saya. Sekarang saya tanya, waktu Pak Karin menyumbang, apakah Pak Karin ngeraba-ngeraba dia? Iya, kan kalau nyumbang lain ceritanya. Inilah firman Tuhan loh, firman Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Cintai, bukan disuruh menikahi. Oh, kalau dicintai, Ya, clear ya. mencintai Clear. perempuan pesundal itu enggak boleh dinikahi, cuma dibayar saja, kasih duit begitu. Enak sekali, lonte-lonte hilang pekerja apa? Loh, Para lonte-lonte